Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan shalom. Salam untuk kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan memulai atau mengawali mata kuliah obstetri sosial. Seperti biasa, saya akan share screen untuk kontrak kuliah ya, Bunda ya. Oke. Kontrak kuliah. Bunda, apakah PPT saya terlihat dan terbaca? Terlihat dan terbaca, Bu. Terlihat dan terbaca ya, karena takutnya hanya terlihat saja dan tidak terbaca. Oke, baik. Seperti biasa, saya di awal selalu menyampaikan kontrak kuliah seperti itu. Yang tujuannya adalah untuk mengetahui sebenarnya materi ini membahas tentang apa, kemudian berapa kali pertemuan, tim dosennya siapa, kemudian kesepakatan-kesepakatan yang akan kita kita sepakati bersama. Jadi intinya nanti mungkin ada penugasan, ada ujian, seperti itu ya Bunda ya. Jadi semuanya di sini bisa bisa ada kesepakatan seperti itu. Oke, baik. Nah ini deskripsi mata kuliahnya ya Bunda ya. Oke. Mata kuliah ini merupakan pengembangan obstetri dan tata laksananya dengan mengikut sertakan usaha pencegahan sehingga ikut serta memperhitungkan faktor lingkungan serta kesehatan reproduksi yang berkaitan dengan fenomena kematian ya maternal dan perinatal Bunda. Jadi kalau biasanya kita membahas tentang kematian maternal dan neonatal dari faktor-faktor misalkan kita lihat di profil ya, misalkan kematian karena perdarahan, karena kemudian preeklamsi, infeksi seperti itu ya yang selalu kita bahas, kita tangani seperti itu. Tapi untuk obstetri sosial ini kita akan membahas dari lingkungan. Jadi akar permasalahannya Bunda. Misalkan kematian itu terjadi karena perdarahan. Nah, perdarahan itu apa penyebabnya? Nanti kita akan telusuri. Jadi namanya obstetri sosial. Jadi kita telusuri sampai di akarnya seperti itu. Sehingga kita tahu sebenarnya sosial atau lingkungan lah sebenarnya yang mempengaruhi keadaan tersebut seperti itu. Jadi nanti kita akan sama-sama belajar. Intinya saya suka mengilustrasikan mata kuliah obstetri sosial ini dengan seekor ular, kepala dan ekor gitu ya. Jadi kepala itu adalah AKI dan AKB. Nah, kita akan telusuri sampai ekornya. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan kematian itu? Karena seperti ini kita tahunya AKI dan AKB karena perdarahan. Nah, kita akan telusuri perdarahan itu karena apa? Karena apa? Karena apa? Karena apa? Sampai akar permasalahannya. Sehingga nanti pada akhirnya kita akan memberikan, setelah kita tahu akar permasalahan, kita akan berikan solusi yang kita bisa berikan. Jadi artinya kita akan ada yang bisa kita lakukan itu adalah edukasi Bunda ya, edukasi yang memang kita bisa lakukan seperti itu. Oke, kemudian pokok bahasanya di sini ada lingkup kelainan dan komplikasi kebidanan, ada komplikasi kehamilan dan penanganannya, komplikasi persalinan dan penata laksanaannya, kemudian ada penanganan komplikasi dan penyakit dalam masa nifas, penanganan kegawat daruratan obstetrik, tindakan operatif kebidanan. Nah, yang saya maksud kemudian gangguan psikologi dan penata laksanaannya. Nah, mungkin yang akan saya sampaikan di sini mungkin akan berbeda Bunda dengan pokok bahasan. Karena kalau sesuai dengan pokok bahasan itu udah keseharian ya, apalagi bunda-bunda yang di pelayanan itu sudah merupakan kesehariannya. Tapi nanti kita akan telusuri. Jadi kalau untuk saya nanti tidak akan membahas apa sih komplikasi persalinan, natal seperti apa, tidak. Tapi saya akan membahas di akar permasalahan yang ada di lingkungan sosial, begitu. Di lingkungan sekitar, Bunda ya. Karena sosial itu kan lingkungan, di mana lingkungan itu kan ada semacam komunitas ya. Ada budaya, ada letak geografis, ada mitos, nah ada jarak, ada kepercayaan. Nah, itu sebenarnya yang menjadi akar permasalahan penyebab AKI dan AKB. Nah, itu kita bahas dalam mata kuliah obstetri sosial. Seperti itu ya, Bunda ya. Oke, baik. Oke, selanjutnya nah ini tadi. Dari
beberapa pokok bahasan itu atau bisa disebut capaian pembelajaran mata kuliah itu akan ada dibagi karena dosennya 2, saya dengan Bu Anggra, jadi ya dibagi 2 ya artinya. Saya untuk lingkup kelainan dan komplikasi kebidanan itu saya, kemudian komplikasi kehamilan dan penanganannya itu juga saya, kemudian penanganan komplikasi dan penyakit dalam masa nifas itu saya, kemudian untuk selanjutnya Bu Anggra, yang materi lain itu Bu Anggra. Jadi sekali lagi saya nanti tidak akan menyampaikan apa infeksi nifas, apa matritis seperti itu, apa komplikasi kehamilan, apa penyakit penyerta persalinan tidak, tapi nanti kita akan langsung ilustrasikan dalam sebuah kasus begitu ya Bunda ya. Oke, baik tuh. Nah, kemudian evaluasinya nanti ada review materi seperti biasa 20 soal. Nanti akan Bunda isi saat ujian akhir semester seperti itu dengan waktunya seperti nanti yang akan ditentukan. Kemudian penugasan ya Bunda, penugasan di sini Bunda membuat penyuluhan edukasi, membuat penyuluhan contohnya sudah ada. Jadi nanti penyuluhannya bisa fleksibel aja Bunda ya. Bisa melalui online atau bisa di tempat masing-masing Bunda, kemudian digabung-gabungkan. Seperti itu, Bunda tidak perlu khawatir. Kami di IIKA Strada selalu memberikan solusi dan kemudahan untuk Bunda-Bunda semua. Kalau ada yang mudah, kenapa cari yang susah? Kan begitu toh Bunda? Oke, baik ya. Oke. Kemudian tugas penilaian nanti ada tugasnya kelompok, temanya kehamilan karena memang saya departemen kehamilan, begitu Bunda ya. Jadi nanti file terlampir di Google Classroom pertemuan 4 nanti saya belum undang Bunda untuk ke Google Classroom ya, nanti akan saya berikan linknya seperti itu. Kemarin baru datang Bunda, saya kemarin jalan-jalan ke Merauke Bunda selama 1 minggu di sana. Baru menginjakkan tanah Papua Bunda. Ingin sekali di sana. Jadi kemarin 1 minggu baru pulang kemarin, makanya beberapa banyak yang reschedule seperti itu. Itu Bunda terkait kontrak kuliahnya ya. Nah, nanti selanjutnya saya akan masuk materi. Oke. Ada chat. Oh ya, Bu, mohon izin off kamera karena ada pasien. Ya, baik Bunda, tidak apa-apa. Oke, sekarang saya stop share. Saya akan share selanjutnya adalah ini konsep dasar obstetri sosial. Nah, di sini. Oke. Baik, kita lihat ya Bunda ya. Lihat dan terbaca. Oke, baik. Ilmu obstetri dan ginekologi di sini ada 5 ya Bunda ya. Jadi yang kita kenal adalah memang obstetri ginekologi ya, opsin kita tidak asing dengan itu, tapi nanti akan dibatasi, dipersempit lagi, ketemu yang namanya obstetri sosial. Nanti juga biasanya akan ada kalau tidak salah mata kuliah ginekologi sosial seperti itu. Jadi ilmu obstetri dan ginekologi ini terdiri dari 5 cabang ilmu, ada feto maternal, ada obstetri dan ginekologi sosial, ada uroginekologi, ada fertility dan endokrinologi reproduksi, kemudian onkologi ginekologi. Jadi yang kita bahas di sini adalah masuk ke obstetri dan ginekologi sosialnya. Jadi diambil obstetri sosialnya seperti itu. Nah, kemudian ini masih terkait obstetri ginekologi sosial atau bisa disebut disingkat dengan OBGYNSOS seperti itu ya. Jadi ini masih membahas tentang obstetri ginekologi sosial, Bunda. Belum membahas yang obstetri sosialnya. Jadi ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara alat dan fungsi reproduksi dengan lingkungannya, terutama lingkungan sosial seperti itu. Jadi faktor-faktor yang berpengaruh di lingkungan sosial sehingga terjadi komplikasi sehingga terjadi kesakitan yang mengakibatkan AKI dan AKB seperti itu. Dengan memperhatikan aspek klinik dan sosialnya serta memberi manfaat bagi kesehatan individu maupun komunitas ya, karena kita berbicara sosial. Jadi di situ ada komunitas di mana kita biasanya melayani individu ya Bunda ya. Nah, individu itu kan bagian dari keluarga bagian dari masyarakat kan seperti itu. Jadi ketemulah community di mana di dalam masyarakat itu pasti ada interaksi sosial seperti itu yang akan kita bahas di situ nanti. Nah, kemudian juga tidak lepas dengan kesehatan reproduksi karena apa? Yang menjadi dasar utama adalah memang kesehatan reproduksi ya Bunda. Secara teori jika reproduksinya sehat, organ reproduksinya sehat, maka dia juga akan menghasilkan kehamilan, persalinan, dan juga generasi yang sehat. Dasarnya seperti itu. Jadi harapannya masyarakat mampu bertanggung jawab atas perilaku reproduksinya atau seksualnya,
Kemudian pemerintah menyediakan segala sarana yang dibutuhkan dan terjangkau oleh semua anggota masyarakat. Jadi masyarakat bertanggung jawab, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana. Kadang ada kebalikan. Pemerintah sudah menyediakan, masyarakatnya yang nggak mau, kan begitu ya Bunda ya. Masyarakat yang nggak mau, padahal pemerintah sudah fasilitasi. Ada juga yang masyarakatnya mau, tapi mungkin fasilitas dari pemerintah kurang, jadi ada yang tidak sama. Mungkin kalau di daerah-daerah yang di daerah-daerah kota, tidak hanya di Pulau Jawa ya, baik di luar Pulau Jawa, mungkin kalau di kota sudah ada, sarananya ada, masyarakatnya juga sudah mau, jadi mereka berjalan beriringan. Tapi di tempat lain ada beberapa yang kebalikannya. Pemerintah sudah menyediakan, masyarakatnya mau, ada juga yang pemerintah menyediakan, masyarakat pun tidak bertanggung jawab atas kesehatan dirinya sendiri, atau bahkan sebaliknya. Saranya tidak ada, masyarakatnya tidak ada. Nah, biasanya itu larinya biasanya ke dukun, seperti itu ya. Nah, kemudian faktor yang berpengaruh terhadap fungsi reproduksi. Di sini ada faktor non-medis, ada faktor medis, dan ada faktor lain, seperti itu. Nah, yang biasanya kita lihat itu di sini, Bunda ya. Faktor medis yang kita selalu lihat itu, jika kita AK dan AKB atau komplikasi, yang kita lihat selalu faktor medis yang klinik, seperti itu. Tapi di sini di mata kuliah obstetri sosial, kita akan melihat dari faktor yang lain. Ternyata ada faktor non medis dan ada faktor lain, seperti itu. Kalau faktor medis itu ada ekonomi, budaya, ada istiadat, agama, pendidikan, kebiasaan sosial, kebersihan, demografi, geografi, dan komunikasi. Nah, faktor medis kita tahu biologis dan klinik. Kemudian faktor lain ketidaktahuan, ketidakmampuan, atau kemiskinan, pencapaian atau jangkauan, salah pengertian, dan kepercayaan. Jika ini kita mau bahas uraikan satu persatu itu banyak ya Bunda. Jadi intinya segala sesuatu itu memang tergantung kepada pengetahuan Bunda ya, pengetahuan di masyarakat akan pentingnya kesehatan, kesadaran akan pemberdayaan dirinya sendiri bahwa kesehatan itu hal yang utama. Itu mereka pasti akan tergerak gitu. Tapi mereka jika memang untuk kesehatannya aja mereka masih masih belum paham, masih mengabaikan, itu juga akan susah seperti itu. Jadi kadang kepercayaan juga ada mitos, kemudian ada juga masyarakat yang mampu tapi karena jarak yang jauh sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk tidak bertenaga kesehatan seperti itu. Nah, jangkauan dan geografi itu kan biasanya menjadi satu seperti itu. Baik, itu faktor-faktor ya. Kemudian selanjutnya selalu diawali kalau kita berbicara reproduksi itu kan diawali dengan kehamilan. Nah, saya tidak akan banyak membahas ya, adalah kehamilan remaja, kehamilan yang tidak diinginkan seperti itu sehingga pasti akan terjadi ya memang secara teori kehamilan di remaja akan menimbulkan komplikasi seperti itu. Karena kan kita sudah paham ya Bunda ya, kenapa menimbulkan komplikasi seperti itu. Kita kenal ada usia reproduksi ya Bunda ya, dari 20 sampai 35 seperti itu. Nah, kalau di luar itu kan resiko tinggi seperti itu ya. Jadi ada beberapa hal-hal yang jika itu terjadi menyebabkan komplikasi secara teori. Tapi juga ada sih kehamilan remaja dia baik-baik saja, tidak ada masalah seperti itu. Nah, itu pentingnya kunjungan kehamilan ya Bunda, pentingnya dukungan, kemudian dukungan dari keluarga, pentingnya keterjangkauan di situ seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk selanjutnya di sini kehamilan usia lanjut artinya memang ada agak ambigu ya Bunda ya. Kalau kita tahu sebenarnya sebelum kita ke usia lanjut artinya kita punya batas usia reproduksi itu lebih dari 35 tahun. Jika misalkan ibu hamil lebih dari 35 tahun dia hamil, nah biasanya usia-usia tersebut ini ada penyakit penyerta seperti itu, seperti mungkin sudah hipertensi atau penyakit-penyakit degeneratif itu sudah mulai ada. Nah, jika terjadi kehamilan, maka akan memperberat penyakit tersebut seperti itu. Nah, kemudian ini keterkaitan dengan kehamilan usia lanjut sebenarnya kan kita punya usia reproduksi lebih dari 35 tahun, tapi kan selama masih menstruasi, nah itu kan berarti masih bisa terjadi kehamilan seperti itu ya, entah usia berapa seperti itu. Tapi biasanya kalau ini sudah terlalu tua, maksudnya usianya sudah
mungkin lebih kayak semacam ilustrasi di gambar ini, akan ada kelainan kromosom Bunda ya, gitu ya. Karena memang secara ini genetik di sel telur semua itu sudah mengalami degeneratif seperti itu. Itu secara teori ya. Makanya di mata kuliah genetik itu luas ya Bunda ya. Artinya luas itu kalau kita kenapa sih bisa terjadi kelainan genetik itu kalau mau dibahas itu sendiri ada satu SKS Bunda ya. Makanya kita juga ada mata kuliah genetik. Nah, di sini keterkaitannya seperti itu. Kita hanya berbicara di sini jika usia lanjut itu salah satunya bisa terjadi kelainan kromosom seperti itu. Tapi ini memang harus secara teori ya Bunda ya. Tapi apakah ada sudah penelitian yang benar-benar membuktikan, karena ya jarang sekali, karena rata-rata usia lanjut itu sudah ini ya, sudah jarang sedang hamil ya begitu. Mungkin untuk frekuensi hubungan seksual pun juga sudah menurun ya seperti itu. Jadi sudah ada, tidaklah kecuali dulu di zaman dahulu Ibu Nuh Ibu Rut ya, Ibu Rut atau siapa yang sudah usia ya dikaruniai Tuhan untuk bisa hamil seperti itu. Yaitu sekilas di mana beda antara kehamilan remaja, kehamilan di luar usia reproduksi, sama kehamilan usia lanjut. Jadi kalau di teori kita itu kan nggak ada sesuatu yang mistis atau karena secara teori bisa dia lansia bisa hamil asalkan dia masih menstruasi seperti itu. Sebentar ya Bunda ya. Sebentar ada telepon masuk sebentar. Ibu-ibu, saya masih ada keperluan untuk penting, nanti saya lanjutkan lagi ya untuk kuliahnya ya. Baik, saya izin sebentar ya, Bunda-bunda semua. Oke, baik. Siap, Bu. Siap. Siap, Bunda. Aduh, siapa pun yang ribut sekali ya. Cepat-cepat mamahan. Halo. Ya. Ada naik di rumah mah. Pada tanya sekarang ada naik. Banyak ada naik. Itu sudah. Mama, yo. Yo, bentar ya. Yo, jadi maksudnya tetap begitu, sedang bersuara begitu. Oh, iya.
Selamat pagi. Mau cek SK pun sebentar. Tidak mantap. Oh, saya kecilnya. Mama bisa mintain teman satu pun. Yunia Laura. Mohon maaf Bunda, tadi ada telepon begitu. Saya lanjutkan lagi ya Bunda ya. Oke. Nah, saya stop share dulu aja. Saya share ulang aja. Oke. Nah, ini tadi di kesimpulan adalah bahwa ada kehamilan usia muda dan kehamilan usia lanjut seperti itu, atau kalau enggak kehamilan berisiko tinggi di atas usia 35 tahun seperti itu. Jadi secara ini jika lebih dari 35 tahun pasti secara teori ada beberapa penyakit degeneratif seperti itu. Jika terjadi kehamilan akan memperberat penyakit tersebut seperti itu. Nah, kemudian kita juga tahu ya Bunda ya bahwa golongan resti akibat unmet need ya pelayanan KB. Kemudian juga ada hamil 4 terlalu, bersalin 3 terlambat. Nah, di sini kan nanti sebenarnya intinya di sini. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, terlalu banyak. Nah, di sini kita harus kritis ya Bunda. Kenapa? Kenapa dia terlalu muda? Kenapa dia terlalu tua? Kenapa dia terlalu sering? Kenapa dia terlalu banyak? Nah, sebenarnya kan akar permasalahannya di situ. Kemudian kalau untuk bersalin 3 terlambat. Kenapa terlambat mengambil keputusan? Kenapa terlambat sampai di tempat rujukan? Kenapa terlambat mendapatkan pertolongan di tempat rujukan? Kalau pertolongan di tempat rujukan pasti jelas ya. Sekali terlambat mengambil keputusan, pasti akan terlambat merujuk. Pasti juga jika sampai di tempat rujukan, pasti juga akan terlambat kan seperti itu ya Bunda ya. Oke, kalau di 3 terlambat ini jelas ya. Jadi sebenarnya di pengambil keputusan intinya. Nah, jangan sampai saat mengambil keputusan berarti kan sudah terjadi kegawat daruratan.
Nah, gawat daruratan itu sebenarnya disebabkan apa ya? Karena ini 1, 2, 3, dan 4. Jadi intinya jangan sampai terjadi terlalu muda, jangan sampai terjadi terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu banyak. Sebenarnya intinya kan di situ ya Bunda. Sehingga semua ini bisa mengakibatkan komplikasi, sehingga jika terlambat di tempat rujukan, pasti terjadi kematian. Itu sebenarnya yang menyebabkan AKI dan AKB tinggi. Sehingga kita taunya terlambat mendapatkan pertolongan itu apa? Mungkin perdarahan, preeklamsi, hanya itu saja ya Bunda ya. Kita hanya AKI dan AKB karena preeklamsi, karena perdarahan, itu saja. Tapi kalau kita mau telusuri, ternyata sebenarnya ini ada keterlambatan, terlambat menangani ya Bunda ya, seperti itu. Nah, apa yang menyebabkan tadi? Ini ada terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, terlalu banyak. Dan peran kita di sini Bunda. Di sini mencegah supaya tidak terjadi. Kira-kira susah nggak Bunda? Susah ya untuk mencegah tidak terlalu muda. Karena ini peran keluarga yang sangat penting. Karena misalkan mau nikah muda terus kita bilang nggak boleh, kan ya bukan hak kita toh Bunda. Seperti itu. Jadi yang kita berikan adalah edukasi, atau tadi ending dari kegiatan perkuliahannya adalah penyuluhan, edukasi yang kita bisa berikan, sehingga dengan edukasi masyarakat mampu dan masyarakat tahu, sehingga dia bisa memberdayakan, dia dari dirinya sendiri itu bisa mencegah begitu, mencegah terjadinya mencegah terjadinya angka kesakitan seperti itu. Karena tenaga kesehatan kan terbatas Bunda, sedangkan masyarakat tuh banyak. Kita nggak bisa memantau satu persatu, mengawasi satu persatu, kadang diawasi aja juga tidak bisa. Tapi jika kita berikan edukasi pada masyarakat untuk dia itu tahu memprioritaskan perilaku hidup sehatnya, mau tidak mau tuh sudah 50% Bunda untuk mengurangi angka kesakitan atau komplikasi begitu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada kesehatan ginekologi. Nah, di sini ada infeksi alat genitalia termasuk HIV atau AIDS dan onkologi reproduksi. Salah satu contohnya adalah kanker serviks seperti itu ya. Sudah banyak juga ya CA serviks ini menyebabkan kematian ya Bunda ya, cukup tinggi angkanya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya juga di sini ada paket kesehatan reproduksi esensial PKRE seperti itu ya Bunda ya. Jadi di sini saya tidak banyak membahas ya Bunda ya, kesehatan ibu dan anak baru lahir, KB, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanganan penyakit menular PMS termasuk HIV dan AIDS seperti itu. Jadi nanti saya rasa Bunda-bunda sudah paham ya. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya pelayanan obstetrik sosial. Di sini adalah pelayanan diberikan kepada wanita dalam masa reproduksi dalam bentuk pengawasan serta pengamanan proses reproduksi dan pengaturan kesuburan seperti itu. Kemudian tujuan pelayanan obstetrik sosial yaitu ibu dan bayi yang sehat, menurunkan angka kematian dan kesakitan ibu dan anak, meneliti dan mengatasi faktor-faktor yang berpengaruh buruk pada kelancaran proses reproduksi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita paham ya ada tolak ukur pelayanan obstetrik. Jadi ya AKI dan AKB ya Bunda ya. Sudah ketemu tidak di ya ada AKI dan AKB begitu ya. Jadi seolah-olah itu kita tahu AKI dan AKB kita masih tinggi ya Bunda ya. Jadi itu yang menjadi indikator dari keberhasilan kita. Jadi rasa kayak bagaimana ya Bunda, padahal kita itu udah memberikan semaksimal mungkin. Tapi ternyata AKI dan AKB itu masih tinggi. Tapi nanti kita akan bahas kenapa AKI dan AKB itu masih tinggi di negara kita seperti itu. Nah, kemudian di sini kematian maternal di situ juga ada berdasarkan sebabnya, Bunda. Kalau berdasarkan sebabnya yaitu obstetri langsung atau direct obstetric death, kematian sebagai akibat langsung dari kehamilan dan komplikasinya atau sebagai akibat tindakan atau pertolongan yang diperlukan karena kehamilan ibu atau berkelanjutan komplikasi atau tindakan pertolongan ibu seperti itu. Sedangkan di sini ada obstetri tidak langsung indirect obstetric death, kematian karena penyakit yang sudah ada sebelum kehamilan dan menjadi berat karena kehamilan. Makanya di sini di anamnesa kan pasti ditanyakan tuh riwayat terdahulu, riwayat yang lalu seperti itu. Nah, ternyata itu akan masuk data obstetrik tidak langsung seperti itu. Kemudian penyakit yang timbul selama kehamilan tapi bukan akibat kehamilan seperti itu. Tapi kalau kita tahu ya,
biasanya yang menjadi pemicu itu adalah obstetrik langsungnya, seperti itu. Contohnya misalkan kehamilan tiba-tiba ada diabetes mellitus, kehamilan kemudian terjadi preeklamsi, perdarahan, itu kan memang karena kehamilan. Jika dia tidak hamil, mungkin juga dia tidak akan mengalami eklamsi atau preeklamsi, kemudian atau juga tidak mengalami diabetes mellitus seperti itu, gitu ya. Oke, nah kemudian ada juga non obstetrik Bunda. Jadi kematian yang tidak ada hubungannya dengan kehamilan yang terjadi selama hamil sampai 90 hari pasca persalinan. Contohnya karena kecelakaan, kebakaran, bunuh diri atau bahkan pembunuhan ya Bunda ya. Itu termasuk non obstetrik begitu. Oke, baik. Kemudian angka kematian perinatal. Nah, di sini kita paham ya, angka ada AKI dan AKB seperti itu. Nah, angka kematian kesakitan anak seperti itu. Nah, kemudian di sini Bunda ada yang disebut sebagai sistem pelayanan obstetri. Jadi di sini ada institusional, ada individual, kemudian ada sistem rujukan. Di sini ada vertikal dan horizontal seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kegiatan pelayanan obstetri. Nah, di sini ada pemeriksaan kehamilan, pimpinan persalinan, pemeriksaan masa nifas, pengaturan kesuburan keluarga berencana, pendataan kemandulan, pendidikan seks, dan penyuluhan perkawinan. Nanti kita akan ingat ya, ada asuhan kebidanan remaja dan pranikah biasanya di situ. Oke, kemudian sistem pelayanan obstetri, di sini ada lembaga atau pemerintah atau pelaksanaan, jadi rumah sakit provinsi, ada rumah sakit kabupaten, ada puskesmas. Kemudian pengawasan kepala dinas provinsi, RS provinsi, itu diawasi oleh kepala dinas provinsi. Kemudian kalau RS kabupaten atau puskesmas, itu diawasi langsung kepala dinas kota atau kabupaten, seperti itu. Nah, kemudian di sini yang menarik Bunda ya. Nah, menarik sekali di sini di mata kuliah obstetri sosial, menariknya di sini, poin nomor 4 Bunda. Nah, poin nomor 4 ini, 2.4 ini menarik sekali gitu, karena kita tahunya kalau yang dinamakan petugas kesehatan itu kan ya dokter bidan seperti itu. Tapi karena kita berbicara obstetri sosial yang berada di lingkungan masyarakat luas, nah ternyata yang dimaksud di sini petugas obstetri itu ada 4, ada dokter ahli, ada dokter umum, ada bidan, dan dukun termasuk Bunda, seperti itu ya. Dukun termasuk petugas obstetri, tapi di dalam lingkup obstetri sosial, seperti itu. Karena apa? Karena kita masih berkaitan dengan akar permasalahan. Berkaitan kita berada di lingkungan masyarakat Bunda ini, seperti itu ya. Jadi di mana dukun itu menjadi bagian dari masyarakat, seperti itu. Jadi akhirnya kita lakukan bermitra, kan solusinya adalah bermitra ya. Kalau kita masukkan dukun memang bukan petugas kesehatan, dia bukan paramedis ya, dia non medis seperti itu, karena dia tidak memiliki ijazah, dia tidak menyelesaikan pendidikan seperti itu. Tapi kalau untuk dalam mata kuliah obstetri sosial, dia masuk seperti itu. Karena apa? Karena dia yang selama ini sebelum ke bidan pasti dukun yang akan menangani, seperti itu. Makanya kita harus ada bermitra ya. Sekarang bermitra dengan dukun seperti itu. Nah, kemudian di sini umumnya dokter umum dan bidan hanya dapat menanggulangi kasus-kasus fisiologi saja. Walaupun dokter umum atau bidan kita ya Bunda ya, secara teori telah dipersiapkan untuk menghadapi kasus patologis. Nah, itu kan ada undang-undangnya ya Bunda. Wewenang kita ya, wewenang dokter, wewenang bidan itu kan sudah diatur di dalam undang-undang ya. Seperti itu, meskipun sebenarnya kita bisa, tapi kita harus ada merujuk tadi ya, dirujuk ya kalau jika sudah bukan wewenang kita. Nah, kemudian kalau kemarin-kemarin mungkin kita membahas tentang bidan, dokter. Nah, di dalam obstetri sosial ini kita akan membahas tentang dukun Bunda ya. Segala sesuatu tentang dukun. Mungkin ini yang saya tahu ya. Mungkin banyak dari pengalaman Bunda mungkin ada yang lebih atau yang apa. Jadi adalah gambaran dukun secara yang didapatkan. Nah, kalau mungkin Bunda ada nanti, oh dukun seperti ini, atau mungkin sama, atau bahkan tidak, ya tidak ada masalah ya. Artinya kan kita hanya sharing saja. Jadi apakah yang didefinisi dukun seperti itu adalah mereka yang dapat mengobati berbagai macam penyakit dengan cara-cara tradisional dan umumnya wanita. Ya, mungkin apakah ada ditemukan dukun laki-laki Bunda? Selama ini mungkin dukun wanita ya, seperti itu. Jadi mereka itu bisa menyembuhkan, bahkan bisa mengatasi dengan cara-cara tradisional seperti itu.
Kemudian ini salah satunya ya yang dilakukan dukun itu, salah satu upacara yang terkenal terutama di Jawa ialah upacara 7 bulan. Kemudian bila bersalin telah tiba, dukun akan dijemput keluarga pasien dari mulai mules-mules dengan mengelus-elus perut sambil membaca doa atau mantra. Ada dukun yang menutup perut pasien sampai kakinya dengan kain karena malu ya untuk melihat alat genitalia. Jadi ini beberapa definisi tentang dukun ya. Kalau mungkin untuk sekarang mungkin sudah tidak seperti ini ya Bunda ya, seperti itu. Nah, kemudian bila ingin mengejan disuruh mengejan. Ada yang mendorong-dorong perut, bahkan ada yang memasukkan tangan ke dalam jalan lahir. Sedangkan kita kan punya sayang ibu ya, kita ada di APN itu mungkin PT harus minimal 4 jam seperti itu ya. Kemudian bila anak telah lahir, tali pusat diurut ke badan anak baru dipotong setelah pasien telah lahir, dilakukan jarak 3 jari dari umbilikus dengan pisau seperti itu. Nah, kemudian di atas tali pusat ditaruh sepotong kunyit, pisau memotong kunyit dahulu baru tali pusat. Sebelum dipotong, tali pusat diikat dulu dengan tali kasur ke arah anak 3 kali, ikatan dan ke arah plasenta 1 kali. Tali pusat yang sudah dipotong dipopoki dengan daun sirih seperti itu. Nah, pemakaian kunyit ternyata untuk desinfektan, daun sirih sebagai antiseptik. Jadi dukun biasanya merawat pasien dan anaknya sampai tali pusat terlepas, atau bahasa Jawanya puput pusat, bahkan sampai 40 hari. Ibunya diberikan ramuan-ramuan baik yang diminum maupun yang ditempelkan di badan untuk menguatkan badan, mempercepat involusi, badan tetap langsing. Jadi sejak zaman dahulu ya, kalau setelah melahirkan tetap berat badannya ideal atau tetap langsing itu menjadi idaman sejak zaman dulu ya Bunda ya, tidak hanya sekarang seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada keuntungan dan kerugian ya. Kalau keuntungannya dukun, pasien ditolong di rumah sendiri dalam suasana yang sudah dikenal dan biaya dukun lebih murah. Mungkin bukan hanya biaya karena dukun bisa bargaining ya, bisa barter seperti itu. Jadinya mungkin kalau tidak ada uang, bawakan hasil kebun, mungkin pisang atau apa begitu ya. Kalau itu nanti diberikan Bu Bidan kan beda ucapan terima kasih nanti seperti itu ya. Karena memang kita tenaga medis tidak dibayar dengan barang ya Bunda ya. Artinya ada BPJS, tergantung ya pakai BPJS atau mungkin mandiri seperti itu. Tapi juga ada kerugian. Kerugiannya kalau dibandingkan keuntungan dan kerugiannya ternyata kerugiannya lebih besar ya Bunda ya. Bisa terjadi infeksi, partus lama, atau ruptur uteri yang diikuti kematian ibu dan anak dan robekan jalan lahir. Nah, jika ini dipahami oleh masyarakat, artinya mereka pun juga akan punya inisiatif ya Bunda ya. Artinya bahwa meskipun yang wajar sih setiap orang akan mencari kemudahan Bunda ya. Setiap orang itu wajar untuk mencari kemudahan seperti itu. Artinya kemudahan itu misalkan sakit, nah masyarakat rata-rata begini. Dia di masyarakat kita perilaku untuk pencegahan penyakit itu promosi kesehatannya masih kurang Bunda. Mereka akan cenderung kalau sakit bahkan sudah parah baru datang ke petugas kesehatan. Nah, saat dia sudah merasa parah, sakitnya tuh sudah parah, itu harus mendapatkan pengobatan yang cepat. Nah, mereka taunya yang paling dekat siapa? Dukun. Nah, artinya datanglah ke dukun seperti itu. Padahal kalau mereka itu sudah parah, dukun pun tidak bisa mengobati. Artinya sudah bukan wewenang dukun, dia sudah harus ke puskesmas ataupun rumah sakit. Nah, itu kadang yang belum dipahami. Makanya kadang kalau ada rujukan itu pernah tidak Bunda, dukun merujuk ke rumah sakit kan tidak ada. Saat dukun sudah merujuk itu pasti sudah patologis. Dan dukun merujuknya ke kita, ke bidan, seperti itu. Baru kita yang merujuk lagi ke rumah sakit. Jadi artinya itu tadi ada terlambat mengambil keputusan, terlambat merujuk dan terlambat menolong itu tadi sehingga terjadilah ya kalau puji Tuhan bisa diselamatkan, kalau misalkan tidak tertolong kan akan menambah deretan rantetan aki maupun AKB seperti itu ya Bunda ya. Jadi intinya kalau selama ini kalau nggak ada masalah ya nggak aman-aman aja karena memang persalinan kehamilan itu proses yang fisiologis. Jadi sebenarnya fisiologis. Nah, tugas kita itu hanya mendampingi saja. Pertama, mengarahkan mencegah supaya tidak terjadi komplikasi. Kemudian jika terjadi komplikasi, kita mendampingi dan menangani dan merujuk seperti itu. Tapi kalau kita sudah di situ lewat, artinya kan sudah terjadi komplikasi, ya kita merujuk. Nah, biasanya itu tadi terjadi keterlambatan gitu. Oke.
Kemudian usaha pemerintah untuk melatih mereka dengan mengikut sertakan mereka dalam program pelayanan obstetrik harus bersamaan dengan pendidikan dan perbaikan taraf hidup masyarakat ya Bunda ya. Jadi artinya pemerintah tidak atau kita tidak boleh hanya masyarakat harus ini, tapi masyarakat itu diajak bersama. Jadi artinya ada semacam reward seperti itu ya. Jadi tidak hanya menyuruh ya, tidak hanya memberikan edukasi, tapi juga diajak secara bersama-sama ya. Jadi intinya ada kayak semacam program pendampingan dukun. Jadi intinya ada sesuatu yang imbal balik, ada manfaat untuk mereka. Jadi tidak hanya karena mereka belum menyadari pentingnya arti kesehatan, tapi jika memang dia sudah, artinya angka kesakitan pun juga akan turun seperti itu. Nah itu tadi terkait konsep dasar obstetri. Nah, selanjutnya saya akan share screen tentang ini Bunda ya, obstetri sosial penataan KIA. Sebenarnya intinya di sini Bunda ya. Inti dari mata kuliah ini adalah slide ini Bunda ya. Inti dari mata kuliah ini, saya ulangi lagi adalah slide ini. Artinya apa? Kita akan tahu, saya katakan tadi, ada kepala, semacam ular, ada kepala dan ekor. Dari sini Bunda akan bisa memahami apa sebenarnya maksud dari semua ini. Oke, baik Bunda ya. Ini ada suatu kasus ya. Memang kasus ini didesain, dibuat memang semuanya kena Bunda. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu sebenarnya apa sih yang menyebabkan AKI dan AKB itu masih tinggi dari faktor sosial, obstetri sosial. Tapi nanti kita akan berbicara lagi dari faktor yang lainnya. Ada SDGs, ada posisi negara kita yang negara berkembang. Itu juga mempengaruhi. Nanti habis ini kita akan bahas Bunda. Oke. Nah, ini tadi. Ini sebuah renungan ya Bunda ya. Nanti Bunda baca seperti itu. Di sebuah desa, Ibu Siti yang sedang hamil tua sedang bekerja di halaman rumah sambil mengasuh anak terkecilnya yang baru berumur kurang dari 2 tahun ya. Anak yang dikandungnya sekarang adalah anak yang kelima. Dan sebetulnya dengan 3 anak saja Ibu Siti sudah merasa senang. Nah, jadi di sini Ibu Siti ada seorang ibu ya di sebuah desa hamil tua begitu. Anak terkecilnya baru berumur kurang dari 2 tahun dan Ibu Siti ini hamil anak kelima. Seperti itu. Tapi sebenarnya Ibu Siti ini sebenarnya sudah senang. Anak 3 anak aja sebenarnya sudah merasa senang. Tapi intinya di sini diceritakan dia hamil sampai anak kelima. Sebenarnya sudah tidak ada keinginan apa-apa untuk Ibu Siti, sudah bersyukur ya sebenarnya dengan anak ketiga kalau dari ilustrasi seperti ini. Nah, Ibu Siti sekarang sudah berumur 35 tahun. Nah, dia kan pas ya usianya di perbatasan antara usia risiko tinggi ya, pas ya. Kalau lebih dari 35 tahun dah usia risiko tinggi. Selama kehamilan, Ibu Siti tidak pernah memeriksakan diri pada petugas kesehatan karena kesibukannya bekerja dan mengasuh keempat anaknya serta sulitnya mencapai puskesmas gitu ya. Jadi kalau kita lihat di daerah yang sangat terpencil sekali ya Bunda ya, gitu. Jadi dia sudah sibuk mengurus dengan keempat anaknya dan dia sebenarnya sudah bersyukur, sudah bahagia dengan hidup seperti itu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya menjelang sore, Ibu Siti merasa sakit di bagian perut dan merasakan persalinannya akan segera berlangsung. Saya rasa Ibu Siti sudah paham ya tanda-tanda persalinannya karena sudah anak kelima seperti itu. Menjelang malam dengan ditunggui suaminya, Ibu Siti melahirkan seorang bayi laki-laki yang segera menangis. Dukun bayi terlambat datang dan hanya sempat menolong tali pusatnya saja seperti itu. Nah, kemudian setelah ditunggu berapa saat, plasenta juga belum lahir. Tetapi dengan penerangan lampu minyak tanah, dukun melihat bahwa darah mengalir keluar dari jalan lahir dengan jumlah lebih banyak dari biasanya. Melihat keadaan ini, dukun minta agar suami Ibu Siti berusaha memanggil ibu bidan. Sementara itu perdarahan tidak juga berkurang. Jadi kita bisa bayangkan ya Bunda ya, apalagi Bunda yang sering ya menolong persalinan dengan perdarahan begitu, adalah gitu. Apalagi dengan keadaan Bu Siti ini seperti apa rasanya, udah berapa banyak darah yang keluar ya Bunda ya. Sudah datang, sudah dukun datang, sudah lama, ditambah 1 jam lagi bidan baru datang, mungkin sudah bisa dibayangkan ya, itu Bunda ya. Oke, kemudian selanjutnya 1 jam kemudian Ibu bidan datang. Dan setelah mengetahui keadaan Ibu Siti, segera menyarankan agar ke puskesmas seperti itu. Di puskesmas, setelah mendapatkan pemeriksaan, ditegakkan diagnosa retensio plasenta dengan shock. Pastinya shock karena perdarahan tadi. Setelah dipasang infus dan tawar-menawar mengenai ambulan, Ibu Siti dibawa ke rumah sakit kabupaten. Kenapa ada tawar-menawar, Bunda?
Karena mungkin untuk seseorang yang tidak pernah mengenal tenaga medis, tidak pernah mengenal rumah sakit atau puskesmas, dalam pemikirannya pasti istri saya ditolong dukun. Dukun tidak ditolong di bidan. Kemudian kalau sudah dibawa ke namanya entah rumah sakit, entah puskesmas, mungkin kan mereka tidak tahu, tentunya dibawa ke rumah sakit lah, padahal itu pasti sembuh gitu, tapi ternyata harus dirujuk lagi. Nah, mungkin suaminya tidak bisa membayangkan ya Bunda ya, kenapa kok harus sudah di dukun, di bidan, sudah di puskesmas, harus lagi dirujuk lagi. Mungkin suaminya ini hal yang perlu pemahaman gitu ya Bunda ya, perlu nggak usah jauh-jauh, Bunda aja kalau mau merujuk pasien itu kan kadang ada yang nggak mau ya Bunda ya, ada yang maunya harus ibu, harus Bunda gitu ya, apalagi dengan kasus yang seperti ini, tapi ternyata karena demi keselamatan istrinya, harapannya adalah istrinya kan sembuh ya, istrinya boleh kembali, akhirnya tawar-menawar dengan ambulan kan otomatis mungkin ada biaya tambahan atau seperti apa ya, mungkin ini medannya masih bagus ya Bunda ya, maksudnya masih ada ambulan atau apa, tidak terlalu jauh seperti itu. Ini bisa. Nah, kemudian menjelang subuh di rumah sakit kabupaten sudah adik-adik dapat dikeluarkan. Tapi karena tidak adanya darah untuk transfusi, maka keadaan Ibu Siti tetap tidak baik. Nah, pesan di sini adalah pentingnya kesiapan ya, kesiapan pendonor darah ya Bunda ya, seperti itu ya. Meskipun kita seolah-olah nggak mungkin lah PMI itu nggak ada stok darah ya, tapi namanya itu tadi Bunda. Kita dalam SOP-nya kita harus siap semuanya, siap pendonor darah, siap semuanya begitu ya. Begitu. 2 jam kemudian Ibu Siti meninggal tanpa pernah sadarkan diri lagi, Bunda ya. Jadi sebenarnya di sini jika ada kesiapan pendonor darah, mungkin ya Ibu Siti tidak meninggal. Tapi karena di sini Ibu Siti tidak ada kesiapan darah, akhirnya Ibu Siti meninggal ya, tidak sadarkan diri seperti itu. Nah, kemudian keluarga menginginkan agar jenazah Ibu Siti dikubur di desanya. Perjalanan jauh sekali harus ditempuh dan hal ini juga berarti tambahan biaya. Di rumah kelima anak Bu Siti yang masih kecil menyambut kedatangan jenazah ibu yang mereka cintai tanpa akan pernah lagi merasakan belayan kasih dan perawatannya. Seperti itu Bunda ya, bagaimana suaminya juga ya. Nah, kenapa? Seperti itu. Kenapa? Nah, mungkin kenapa di sini? Kenapa Ibu Siti meninggal? Betapa banyak Ibu Siti lain di Indonesia menunggu aksi nyata seperti itu Bunda. Nah, dari kasus ini kira-kira akar permasalahan dari Bu Siti yang menyebabkan meninggal itu apa Bunda? Nah, mungkin Bunda bisa berpendapat. Kira-kira apa sebenarnya akar permasalahannya Bunda? Ada yang mau berpendapat Bunda? Mari Bunda, apa? Ada yang berpendapat? Baik, Bu, selamat pagi. Saya Bu. Selamat pagi Bunda. Ya, baik. Kasus ini sangat menarik dan kasus ini memang sering terjadi di lingkungan kita. Sering terjadi di lingkungan kita. Yang pertama ini, dukun itu sangat berperan aktif. Artinya dukun di sini memang masih sangat dekat dengan dunia modern saat ini, tetapi dukun itu masih sangat dekat sekali dengan masyarakat ibu hamil atau dengan masyarakat sendiri. Nah, di sini yang pertama dari akar permasalahan menurut saya yang pertama tidak keluarga maupun ibu tidak pernah dari kehamilan pertama sampai kehamilan yang kelima tidak pernah kontak dengan bidan. Dan yang kedua tidak mengetahui resikonya. Di sini faktor dia sudah termasuk dari resiko tinggi. G5 kita tahu bersama G5 ini resiko tinggi. Terus yang kedua anak yang terakhir itu anak yang keempat kurang dari 2 tahun. Nah kalau kita lihat dari skor Pujri Hati ini nilainya sudah sangat-sangat di atas 8 ini. Di atas 8. Terus yang ketiga ketika dari dukun ada retensio plasenta. Tentunya dukun ini sendiri dia hanya mendapatkan pengalamannya saja ketika dia bekerja di kampung atau di masyarakat. Terus dia tidak punya konsep pengetahuan bahwa retensio plasenta, mengapa harus terjadi retensio plasenta. Dia tidak punya konsep pengetahuan seperti itu. Yang berikut,
setelah sudah terjadi perdarahan, maka mereka baru teringat, oh ada bidan. Nah itu satu, bahwa mereka tidak Tidak berpikir biasanya. pentingnya, Iya. iya, tidak berpikir pentingnya bidan berada di masyarakat. Samping, ya, Nah, mendampingi. terus yang berikut, terjadinya perdarahan. Mereka menganggap perdarahan itu mereka menganggap biasa saja, karena perdarahan itu ketika anak pertama, kedua, Hal yang ketiga, normal. keempat lahir, itu normal. Biasanya sebelum plasenta lahir pasti ada Pasti. darah. Iya. Itu pemikiran mereka. Nah, Iya. terus yang berikut untuk merujuk. Nah, seperti yang Ibu sampaikan, memang asumsi masyarakat terhadap rujuk, kalau dari desa sudah masuk ke puskesmas, itu anggapan mereka bahwa tertolong. Tertolong, Bahwa teratasi ya, tertolong. Bunda. Iya. Tetapi kalau sudah sampai di kita karena memang keterlambatan, ketidaktahuan masyarakat akibat daripada retensio plasenta itu, maka mereka menganggap kalau kita yang di puskesmas, Ibu merasa tidak dipercaya gitu, karena Iya, memang iya. sering kita alami. Kalau sudah dari desa turun ke puskesmas, sampai nanti kita sampaikan lagi ke masyarakat untuk kita rujuk ke rumah sakit, mereka bilang, untuk apa kita bawa datang ke puskesmas? Iya. Itu sih kalimat yang sering kami dengar, tetapi Betul. Karena iya, hasilnya juga seperti itu, karena udah terlambat, hasilnya tidak Iya. sesuai harapan. Jadi intinya soalnya tidak perlu begitu. iya. Itu Ibu. Terus jadi di situ masih ada waktu untuk berdebat saja itu sudah mengancam Ibu. Jadi waktu kita berdebat. Kan waktu untuk kita berdebat saja itu kita sudah buang-buang waktu untuk menolong. Jadi memang kita terlambat merujuk. Terus kesiapan yang tadi Ibu sudah sampai tentang kesiapan. Jadi sebuah keluarga itu tidak memiliki konsep bahwa konsep saya kalau istri saya hamil, saya harus persiapkan ini. Itu tidak ada konsep memang. Itu menurut saya, Ibu. Mungkin dari itu saja. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali Bunda Paulina. Mungkin ada yang lain Bunda mau menambahkan seperti itu. Tapi luar biasa ini, makanya di sini tuh saya senangnya begitu Bunda. Saya kan teori aja. Bunda yang langsung berhadapan. Mungkin lebih sulit lagi ya Bunda ya menghadapi begitu ya. Mungkin ada tambahan gitu. Kalau kita telusur seperti itu sebenarnya kan meninggal sudah menambah angka kematian ibu ya, pastinya Ibu Siti itu sudah bertambah 1 ya Bunda ya. 1 di tempat ini, belum yang lain, tapi harapannya mulai bisa turun ya. 1. Jadi kita laporkan Ibu Siti kan meninggal. Di sini pasti dilaporkan adanya penyebabnya perdarahan ya Bunda ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan ada kesiapan tadi pendonor darah, pastinya Bu Siti tertolong. Tapi kita lihat di sisi lain bahwa apa sih sebenarnya menyebabkan perdarahan. Perdarahan itu kan disebabkan karena apa Bunda ya? Karena terjadi retensio plasenta. Nah, kenapa terjadi retensio plasenta? Karena Ibu Siti tidak KB. Nah, kenapa tidak KB? Karena jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, tadi menyambung dari pendapat Bu Paulina tadi. Artinya sebenarnya akar permasalahannya adalah Ibu Siti tidak tahu tentang tanda bahaya seperti itu. Coba kalau misalkan Ibu Siti itu pernah terpapar intinya tanda bahaya atau apapun itu, pastinya Ibu Siti akan mengambil sikap. Misalkan KB kan juga bisa ya, istilahnya bisa pakai 5 tahun atau berapa itu kan ya, nggak harus tiap bulan ke kota seperti itu kalau tahu, tapi masalahnya di sini kan tidak tahu seperti itu. Jadi, nah makanya kadang masyarakat itu susah Bunda. Kalau mereka itu harus ada kepentingan terlebih dulu. Makanya saya katakan tadi kita tidak boleh hanya menyuruh misalkan meminta masyarakat untuk sadar, susah Bunda. Karena mereka di dalam pemikirannya itu kalau sakit baru mereka bergerak. Kalau enggak, ya enggak, seperti itu. Jadi kalau merasa ada kepentingan terlebih dulu, baru mereka bertindak. Selama tidak ada kepentingan, misalkan kita undang, ada penyuluhan tentang ibu hamil risiko tinggi, yakin datang 100% tidak, karena mereka tidak ada kepentingan. Nah, baru kalau dia sudah merasakan, dia akan mau. Nah, solusinya seperti apa? Benar-benar bisa memberikan edukasi melalui kegiatan di masyarakat, di sosial, misalkan dari pengajian, atau dari ibu-ibu PKK, atau mungkin dari kegiatan-kegiatan yang tujuan utamanya bukan untuk penyuluhan, begitu. Jadi misalkan ada kegiatan kayak pengajian, atau PKK, atau kegiatan gereja, atau apa, nah bisa diselipkan di situ, artinya edukasi-edukasi. Sehingga dengan mereka terpapar, mereka akan ingat,
Saat mereka merasakan sesuatu ada kepentingan, mereka akan ingat seperti itu ya, jemput bola seperti itu Bunda ya. Tapi memang teorinya begitu, tapi dalam pelaksanaannya juga luar biasa ya Bunda ya, nggak semudah di teori. Bahkan ada juga yang sudah diterjunkan ya, kalau kemarin saya melihat kalau untuk di daerah-daerah timur, kadang ada beberapa itu izin sampai 1 bulan atau ditugaskan di pedalaman seperti itu. Tidak ada sinyal baru turun lagi. Seperti itu perjuangannya seperti itu. Tapi dengan perjuangan seperti itu ternyata AKI dan AKB itu masih tinggi. Nanti kita akan bahas. Sebenarnya tidak perlu, bukannya tidak ini ya, tidak perlu berkecil hati seperti itu. Kenapa AKI dan AKB itu masih tinggi? Tapi karena ada faktor yang lain seperti itu. Oke, sebentar kita lihat dulu. Nah, di sini sekarang kita kembali ke sebelum kita melihat posisi negara kita adalah negara berkembang, kita masuk dulu di ini tadi SDGs ya, kesehatan kunci kesejahteraan. Betul nggak Bunda ya? Kalau kita sehat itu kita akan sejahtera ya, artinya ya. Segala sesuatu yang kita kejar itu adalah kesehatan, seperti itu. Sehat dulu, baru yang lain itu nomor 2 kan, betul ya Bunda ya. Pada saat pandemi kemarin ya, saat pandemi itu benar-benar terasa ya kemarin ya Bunda ya. Artinya kalau udah batuk, demam itu aja rasanya kayak udah dekat dengan menghadap Tuhan begitu ya. Udah cemas seperti itu. Jadi begitu sehat kita merasa umur kita panjang. Iya tahu Bunda waktu pandemi itu ya. Kita sehat, kita merasa umur kita panjang. Tapi kalau di masa pandemi ini kita udah kayak flu dikit, demam itu kayak udah deket sekali gitu ya. Jadi benar-benar kesehatan itu yang utama. Jadi poinnya di sini adalah ini ya nomor 5 ya, kehamilan, kemudian sama anak ya. 4 ya seperti itu. Tapi juga semua ini berhubungan ya, berinteraksi. Tapi kalau kematian ibu dan anak itu pokoknya 5, maksudnya yang mengarah untuk ibu dan anak itu adalah 5 dan 4 seperti itu. Oke, nah kemudian di sini adalah isu. Isu strategis itu adalah misalkan kayak gosip-gosipnya begitu ya. Kenapa sih AKI dan AKB itu masih tinggi begitu. Jadi isunya adalah kondisi layanan kesehatan di masyarakat masih di bawah standar. Nah, mungkin di daerah-daerah tertentu. Tuntutan masyarakat atas layanan kesehatan terus meningkat. Kadang namanya isu ya ada benar ya enggak. Padahal malah di daerah tertentu tidak ada masyarakat yang menuntut, bahkan justru mereka cenderung ke dukun seperti itu. Pelayanan kesehatan semua sudah bagus, masyarakatnya justru tidak mau memanfaatkan seperti itu. Kemudian indikator SDGs ya Bunda ya, bidang kesehatan beberapa belum tercapai. Nah kalau kita berbicara tercapai, jangankan tercapai Bunda, dengan adanya pandemi kemarin, itu saja saya rasa sudah nggak sesuai dengan target. Nggak tahu itu nanti targetnya seperti apa begitu. Nah, kemudian indeks pembangunan manusia, Human Development Index masih rendah, sebaran ketersediaan tenaga dokter dan spesialis juga belum merata, terutama bidan ya karena ada beberapa karena daerah ya Bunda ya, ada daerah tertentu yang harus terpencil sekali sehingga belum ada kesadaran, belum ada keterpanggilan untuk mau mengabdi di daerah-daerah itu. Makanya kadang dari pemerintah yang memang masih memiliki wilayah-wilayah yang letak geografisnya jauh itu mereka disekolahkan, dikuliahkan. Tujuannya adalah kembali mengabdi untuk ini tempatnya. Makanya di situ biasanya mereka yang justru dibiayai adalah mereka-mereka yang sudah PNS seperti itu ya. Karena tujuannya untuk kembali membangun. Karena takutnya apa? Karena kalau belum PNS biasanya udah di sana nggak kembali. Nah, itu kan kasihan sekali Bunda ya, karena mereka diperlukan, tenaganya diperlukan untuk ini mengembangkan tempatnya seperti itu. Kesenjangan kualitas pendidikan dokter ada perguruan tinggi masih lebar. Tapi kalau saya rasa sekarang lulusan banyak ya Bunda ya, lulusan tenaga kesehatan banyak. Cuman itu tadi penyerapannya belum maksimal mungkin ya. Kemudian juga ada beberapa pergeseran antara zaman dulu dan zaman sekarang Bunda. Sangat terjadi pergeseran. Kalau zaman dahulu itu sekolah bidan itu rasa-rasanya itu yang sudah susahnya setengah mati ya Bunda ya, aturan-aturan semua susah. Tapi kalau sekarang itu banyak kemudahan seperti itu. Ya memang eranya sudah beda, era milenial Bunda ya. Kita bersyukur di tengah-tengah ya mengikuti zaman dulu, kita juga tahu ke depan. Nah, tapi kalau anak-anak kita ini nggak tahu Bunda, mereka nggak akan bisa dihadapkan seperti kita. Nah, bersyukurlah kita ada 2 generasi yang kita lalui, generasi dulu sama generasi ini IT ya, sekarang semua berbasis online. Tapi kalau anak-anak kita yang mungkin sekarang masih kecil gitu ya,
Nggak bisa, Bunda. Hidup tanpa jaringan, hidup tanpa internet tidak bisa, Bunda. Gitu ya. Kalau kita dulu ya nggak ada, bahkan belum ada HP ya, Bunda ya. Pakai telepon seperti itu. Nah, kemudian di mana posisi kita? Nah, di sini adalah Indonesia ya. Di sini bukan berarti Indonesia di awal itu paling tinggi, tidak, karena di sini hanya urutannya saja. Kalau kita lihat nilai-nilainya ya ada memang beberapa Indonesia di urutan tinggi, ada juga yang di urutan yang tidak terlalu tinggi ya. Seperti ada beberapa negara yang tinggi seperti itu ya. Jadi beberapa ini indikator kesehatan ya seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya di mana posisi kita perbandingan regional tenaga kesehatan. Jadi ada psikologis. Jadi di sekarang psikologis itu masuk termasuk tenaga yang sangat penting, Bunda ya. Jadi ada psikologis, ada perawat, ada bidan. Karena ternyata apa? Psikologis itu sangat mempengaruhi seseorang karena kita tahu ya banyak orang yang bunuh diri, banyak orang yang tiba-tiba stres, kemudian dia membunuh atau apa, semua psikologis, mungkin karena ada pandemi itu tadi. Itu menjadi, karena kembali ke definisi sehat ya Bunda ya, bahwa sehat itu adalah secara jasmani, rohani, dan secara psikologis. Jadi kalau orang sudah pikirannya itu sebenarnya terganggu, misalnya entah stres atau apa, sebenarnya itu nggak sehat Bunda ya. Karena definisi kita kan sehat itu bisa beraktivitas apapun, tapi kan tidak, definisi sehat itu tidak seperti itu. Saat pikiran kita terganggu itu sudah sakit seperti itu, gitu ya. Jadi di sini ada fisikan, ada perawat, ada bidan seperti itu. Jadi beberapa urutannya negara Indonesia juga tinggi ya seperti itu. Nah, kemudian ini adalah rasio puskesmas dengan rumah sakitnya, Bunda ya. Jadi masih banyak puskesmas atau harusnya kalau lebih banyak puskesmas itu lebih bagus karena dia pencegahan, promosi kesehatan. Karena takut kalau di rumah sakit itu rata-rata kan sudah rujukan ya Bunda ya, seperti itu. Ini ada puskesmasnya yang ini yang kotak warna coklat hijau atau apa, ini adalah puskesmasnya. Sedangkan untuk yang tanda merah ini adalah jangkauan ini, puskesmas per 1000-nya ya, sama ini bisa dikatakan ini jangkauannya ya Bunda ya. Jadi ada puskesmas bahkan lebih melebihi dari yang puskesmasnya, ada mungkin rawat inap atau rumah sakitnya seperti itu. Oke, nah kemudian rasio bidan dan servis area. Nah, di sini kita lihat ya Bunda ya. Kalau yang hijau ini adalah bidan, sedangkan yang merah ini adalah areanya. Nah, di sini ada yang areanya luas, bidannya hanya separuh. Nah, ini pasti dukun lebih banyak. Dan kita tahu bahwa mungkin satu desa aja ada bisa 2 dukun atau 3 dukun. Jadi kalau untuk kemudahan mereka masyarakat yang tidak paham, ya pasti mereka akan dekat dengan dukun. Mereka tidak salah karena ke dukun, karena yang paling dekat dengan mereka. Nah, tapi ada juga kebalikannya. Justru ini bidannya sedikit, servis areanya itu sedikit, tapi bidannya banyak seperti itu. Nah, biasanya kalau secara teori berarti biasanya di daerah-daerah yang areanya luas, bidannya sedikit, ini biasanya dukun akan lebih berperan seperti itu secara teori. Jadi mungkin AKI dan AKB akan lebih banyak di sini seperti itu. Tapi kan kita juga tidak tahu, itu kan teori ya Bunda. Jadi teori itu luas Bunda. Teori itu harus secara teori benar, tapi kan kadang kenyataannya tidak seperti itu. Mungkin banyak di sini bidan, AKI dan AKB juga ada, juga banyak seperti itu. Makanya diperlukan penelitian, itu menariknya kan di situ, membuktikan teori benar atau tidak. Kalau benar kenapa, kalau tidak kenapa, kan seperti itu. Secara teori iya, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Oke, itu jadi perbandingan rasionya. Nah, kemudian di sini juga obstetrik sosial adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara proses reproduksi dan lingkungannya, terutama lingkungan sosial. Obstetrik ginekologi sosial adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hak dan fungsi reproduksi dan lingkungannya, terutama lingkungan sosial. Seperti itu. Nah, kemudian ilmu ini, ciri-cirinya, ilmu ini berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu dan bioteknologi serta sosioekonomi dan budaya masyarakat. Jadi keprofesiannya adalah penugasan kompetensi epidemiologi klinik, etika, dan manajerial. Tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi perempuan, dan mempersiapkan generasi penerus atau sumber daya yang baik dalam rangka melestarikan umat manusia. Sebenarnya kalau kita ini ya sudah
sudah lestari sendiri ya Bunda ya, jumlah penduduk kan banyak ya. Nggak ada yang katakanlah Bunda kecuali di negara Cina sana ya Bunda ya, memang harus dibatasi satu anak satu. Bahkan dulu pernah saya melihat begitu, anaknya hanya satu saja, kemudian dia menjadi tentara begitu dan anaknya meninggal, mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari negara itu. Karena mereka tidak punya keturunan lagi Bunda ya, karena mereka negara hanya mewajibkan satu anak itu satu. Begitu. Jadi mereka dapat apresiasi yang tapi siapa yang mau ya Bunda ya? Itu memang negaranya begitu, satu anak satu begitu. Gitu. Jadi memang setiap negara itu berbeda Bunda ya. Kalau di Indonesia kan sebenarnya melestarikan umat manusia tuh udah ini udah banyak, bahkan ada yang 6, 7, zaman dahulu ada 9, ada 11 udah lestari ya Bunda ya. Nggak mungkin punah begitu ya. Bukan punah sih maksudnya, tetap terus berkembang begitu. Gitu. Ya cuman harapannya melestarikan umat manusia itu ya harus yang berkualitas gitu ya Bunda ya, yang berkualitas bagus, yang sehat sesuai dengan harapan umur hidupnya seperti itu. Karena apa? Angka kesakitan, angka kematian umur harapan hidup itu juga mempengaruhi keberadaan pemerintah, keberadaan negara itu sendiri. Contohnya apa? Umur harapan hidup itu kita katakanlah 80 tahun ya Bunda ya. Kalau sudah 80 tahun dia meninggal, ya sudah. Berarti artinya itu memang secara degeneratif sudah, mohon maaf, ya sudah waktunya secara usia. Itu yang dikatakan bagus, umur harapan hidupnya bagus. Tapi kalau harapan hidup, umur hidupnya rendah itu berarti usia 50, 45 itu sudah meninggal. Karena sakit. Nah, itu umur harapan hidupnya rendah. Nah, angka kesakitan tinggi biasanya berpengaruh terhadap umur harapan hidup, kecuali kalau mereka karena kecelakaan, karena tadi pembunuhan, itu kan berbeda, bukan karena sakit ya Bunda ya, itu berbeda lagi. Makanya di situ. Nah, kemudian kita kembali ke AKI dan AKB, itu tadi seperti itu. Nah, kemudian di sini ciri-cirinya sasarannya adalah semua perempuan dalam pengertian seutuhnya, bukan sekedar bebas dari kelainan alat dan fungsi reproduksi saja. Cara pendekatannya bersifat life cycle approach ya. Tolak ukur keberhasilan adalah angka morbiditas dan mortalitas ibu dan anak, harapan hidup dan quality of life. Nah, kalau kita berbicara keberhasilan, kalau kita melihat AKI dan AKB gimana Bunda ya? Seolah-olah kok kayak nggak berhasil begitu, tapi Bunda tidak perlu berkecil hati. Artinya nanti kita akan jelaskan di sini. Oke. Nah, di sini Bunda. Jadi di sini yang disebut dengan pendekatan keluarga ya, atau continuum of care and life cycle, berkesinambungan dan terhadap seluruh tahapan siklus hidup manusia. Yang pertama di sini karena kita berbicara sosial, jadi adalah ya keluarga. Karena keluarga itu bagian dari masyarakat. Nah, kemudian di dalam keluarga ada individu kan seperti itu. Jadi di sini fokusnya kita adalah yang pertama adalah kita ingat siklus kehidupan wanita ya Bunda ya. Yang pertama ada pasangan usia subur dan wanita usia subur. Nah, kemudian ada ibu hamil dan ibu menyusui. Ada bayi dan balita, ada anak sekolah dan remaja, ada dewasa dan lansia. Mohon maaf, kita mungkin saat ini posisinya di dewasa ya Bunda ya. Artinya kita bersyukur pada Tuhan bahwa sampai di dewasa ini artinya kita sehat semua ya Bunda ya. Kita sehat, bisa melalui semuanya ini dengan sehat, dengan berkat Tuhan yang luar biasa seperti itu, bisa ketemu bunda-bunda di sini semuanya. Nanti sampai lansia, jadi sampai memenuhi usia harapan hidup, nah sehat. Nah, yang kita perlu perhatikan di sini Bunda, kenapa keterkaitannya dengan negara kita yang berkembang. Definisi negara berkembang adalah apa? Kalau negara maju itu adalah secara tingkat ekonomi sudah menengah ke atas Bunda. Tapi kalau negara berkembang, tingkat ekonomi rata-rata menengah ke bawah. Nah, kita kalau ekonomi menengah ke bawah artinya apa? Pendapatannya pun juga pas-pasan ya, bahkan kurang seperti itu. Nah, sekarang kita kaitkan dengan siklus ini. Nah, di sini di setiap pasangan dan wanita usia subur, ibu hamil dan ibu menyusui, sampai siklus kehidupan wanita sampai lansia, yang selalu ada apa Bunda? Coba Bunda lihat. Yang selalu ada di setiap siklus apa Bunda? Poin yang paling atas. Status gizi. Betul tidak Bunda? Nah, status gizi kita kaitkan dengan pendapatan. Nah, Bunda bisa mengkaitkan ya, di mana kalau negara kita adalah negara yang berkembang. Rata-rata pendapatannya adalah menengah ke bawah ya, meskipun ada yang sultan ya Bunda ya,
ada artis-artis atau yang lainnya yang berhidup berkemewahan, tidak berkekurangan apapun. Tapi secara definisi adalah negara kita adalah negara yang berkembang. Jadi rata-rata ekonominya menengah ke bawah. Nah, ini katakanlah keterkaitan dengan status gizi. Biasanya dengan status ekonomi atau pendapatan. Jika pendapatan kurang akan berpengaruh secara status gizi. Karena kita definisi status gizi adalah menu atau nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kan Bunda ya. Artinya. Nah, harapannya kalau dia bagus, artinya bisa memenuhi kebutuhan seharinya cukup, dia akan bisa memberikan nutrisi yang bagus untuk tubuh seperti itu. Kadang aja untuk dimakan nggak ada, harus cari dulu. Nah, bagaimana kalau itu kan berarti asupan nutrisinya tidak ada. Bahkan kalau misalkan kekurangan, justru anaknya yang dikasih, mungkin ibunya bahkan mau mengalah tidak makan seperti itu. Nah, tapi juga tidak bisa begitu Bunda karena kan ada faktor lain. Misalkan secara ekonomi cukup tapi mungkin tubuhnya ada gangguan penyerapan seperti sehingga nutrisi tubuh kan tidak bisa masuk seperti itu. Jadi itu kenapa berpengaruh. Jadi karena status gizinya itu asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh mungkin dari pasangan usia subur, ibu hamil, bayi balita dan anak sekolah seperti itu. Nah, akhirnya dampak di akhirnya biasanya kan sekarang ada stunting kayak gitu kan, kenapa masih banyak kayak gitu. Nah, seperti itu. Memang tidak secara langsung ya Bunda ya, maksudnya tidak secara langsung mempengaruhi, tapi itu semacam akumulasi. Kalau sudah dari pasangan atau wanita subur status gizinya kurang, dia juga akan berpengaruh seperti itu. Itu makanya ditekankan untuk bayi dan balita ini kalau misalkan ibu hamil dan ibu menyusuinya status gizinya kurang, nah pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perkembangan yang bagus untuk bayi dan balita sehingga harapannya tidak terjadi stunting seperti itu. Itu dari sisi ini ya. Kemudian dari sisi yang lain itu kita tahu karena kita berbicara lingkungan Bunda pernah ya dulu waktu D3 melakukan supervisi komunitas kan akan dilihat di mana dia tinggal, rumahnya, pencahayaannya, apakah dia dekat pembuangan sampahnya, dia tinggal di pemukiman mana, seperti itu kan pernah ya, seperti dan itu ternyata juga mempengaruhi Bunda ya. Jadi di sini pangan, laut dan darat, air, sumber besi, sanitasi dan irigasi, perumahan dan lingkungan sehat, energi fosil dan terbarukan, kemudian akses pendidikan dan kesehatan. Jadi misalkan Bunda secara status gizi baik, tapi misalkan mereka tinggal di daerah kumuh, mereka tinggal di dekat pabrik, mau nggak mau mereka akan berpengaruh. Ada polusi, entah polusi tanah, entah polusi air, polusi dari udara, mau nggak mau dia juga akan mempengaruhi. Jadi tadi memperberat kalau dia hamil seperti itu. Nah, sekarang apa bedanya dengan negara maju, Bunda ya? Kalau untuk negara maju, mereka Bunda pernah lihat nggak kalau main game di game entah Let's Farm atau apa begitu, main game bikin kota atau bikin desa gitu kan itu kita yang bikin seolah-olah kita udah milik kita. Kita pasti akan pemukiman penduduk saya letakkan di sini. Pabrik-pabrik saya letakkan di sini, kan dicampur jadi satu. Kemudian ternak-ternak saya letakkan di sini begitu. Nah, kalau negara maju itu juga sudah begitu, Bunda. Ilustrasinya begitu. Jadi di dalam lingkungan industri itu tidak ada pemukiman penduduk, Bunda. Jadi di lingkungan industri itu mereka hanya untuk bekerja saja. Begitu selesai mereka akan pulang ke tempatnya di pemukiman penduduk itu yang sudah disiapkan pemerintah, di situ sudah fasilitasnya bagus. Ya dekat dengan tenaga kesehatan, dekat semuanya. Jadi mereka datang ke mau ke pabrik atau ke apa yang intinya bisa mempengaruhi kesehatan itu hanya 1 hari saja seperti itu. Jadi mereka tidak tinggal di situ dan akhirnya terkontaminasi seperti itu. Itu. Kemudian yang kedua, sistem kesehatannya adalah mereka sudah mewajibkan untuk screening, Bunda ya. Kalau kita kan masih yang gratis itu kan periksa di BPJS itu ya, BPJS, kemudian yang PBI non PBI ya, atau kalau enggak Jamkesmas atau apa itu kan bagi yang sakit untuk yang kurang mampu gratis. Tapi kalau untuk di luar di negara yang maju semua sudah wajib screening, Bunda. Jadi entah 6 bulan sekali, entah 3 bulan sekali, mereka wajib screening. Jadi yang ada lab-lab atau puskesmas. Jadi mereka harus wajib 6 bulan atau 3 bulan lagi sesuai waktu yang ditentukan untuk screening. Jadi pencegahan. Nah, jadi bisa dideteksi di awal begitu. Jadi tidak sampai sakit sudah ada satu kalau enggak ada penyuluhan, ada edukasi. Kemudian sudah bisa ditangani, maka kenapa AKI dan tingkat kesakitannya pun rendah.
karena sudah dideteksi terlebih dahulu itu Bunda. Jadi di sana rumah sakit itu sedikit, yang paling banyak itu adalah laboratorium, puskesmas, yang intinya edukasi Bunda, seperti itu. Beda di negara kita, di negara yang berkembang ini, jangankan diminta ke kesehatan, dikasih gratis aja nggak mau, ya kan Bunda? Nah, itu. Karena makanya susah. Kadang kalau datang itu mereka mesti harapannya sakit, harapannya kan mereka itu kalau ke kita itu kan bawa masalah tuh Bunda. Tapi bukan masalah yang lain, masalah kesehatan ya, bukan masalah keuangan atau masalah rumah tangga kan enggak. Kan kita sebenarnya juga menjadi solusi masalah bagi mereka. Jadi saat mereka ada masalah datang ke kita, mereka inginnya apa? Inginnya sembuh kan Bunda ya. Nah, sekarang ya kalau dikatakan dengan jaminan mutu pelayanan itu adalah pelayan kita bisa memberikan harapan melebihi dari harapan pasien. Pasien kalau ke kita artinya sakit, datang ke kita berarti kita dipercaya bahwa kita bisa menyelesaikan permasalahan dia, permasalahan sakit. Oke, tapi kan tergantung startnya. Dia datangnya kapan? Kalau dia datangnya sudah katakanlah stadium akhir ya kita tidak bisa menyelesaikan masalahnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ya itu edukasi itu harus selalu diupayakan ke masyarakat. Makanya ending dari mata kuliah ini adalah untuk pertemuan berikutnya itu adalah Bunda membuat penyuluhan seperti itu ya. Jadi endingnya begitu. Jadi artinya masyarakat itu perlu ditekankan pentingnya kesadaran begitu. Kesadaran untuk berobat seperti itu. Jadi di sini itu pentingnya Bunda. Jadi akar permasalahannya adalah pengetahuan. Sebenarnya kalau pengetahuan sih enggak sih benar menurut saya, karena di zaman sekarang orang tuh nggak mungkin pengetahuannya kurang, itu sangat enggak lah, karena bisa diakses semuanya. HP semua bisa. Masalahnya kemauan dia. Coba Bunda pulang kerja begitu. Kira-kira mau baca misalkan tentang kesehatan, mungkin tentang apa, sama tiba-tiba ada flyer entah hiburan kayak TikTok kayak apa-apa gitu. Paling mesti milih TikTok atau hiburan yang lain daripada membaca, karena tidak ada kepentingan. Baru kalau merasa oh saya kok agak sakit begini ya, kok begini cari tahu baru searching. Jadi ada kepentingan terlebih dulu itu sebenarnya. Jadi untuk persepsi bahwa pengetahuan itu penting itu masih ini dan tidak mau melakukan. Mendingan orang yang tidak tahu kita beritahu dan mau melakukan daripada orang yang sudah tahu tapi tidak mau melakukan. Nggak usah diedukasi Bunda. Untuk apa? Dia udah tahu, nggak perlu edukasi. Dia nggak perlu edukasi, dia sudah tahu. Yang diperlukan adalah kenapa dia tidak mau melakukan. Itu saja akar permasalahannya. Karena kalau udah tahu, percuma kita beri edukasi, udah tahu. Tapi, nah itu tadi, kadang di masyarakat itu susah ya, Bunda. Apalagi kalau keterkaitannya masalah ekonomi, kan kita nggak bisa membantu secara ekonomi, Bunda. Nah, masalahnya adalah karena tidak ada uang, kan nggak mungkin kita akan membantu secara ekonomi. Yang kita bisa lakukan adalah edukasi penyuluhan kesehatan seperti itu, terutama kadang emang edukasi itu ada beberapa bertentangan ya Bunda ya, seolah-olah menakut-nakuti masyarakat kayak gitu. Ya kadang memang sih orang itu ya normal ya, banyak terjadi fisiologisnya daripada patologisnya. Ya cuman kadang kan orang nggak terjadi kok dengan ada seperti itu malah jadi takut, malah seolah-olah kesannya menakut-nakuti begitu. Tapi kalau kita mau tahu, terapkan. Saat kita tahu akan menyelamatkan, bisa menyelamatkan satu nyawa. Contohnya Ibu Siti tadi. Seandainya dia tahu, pasti dia akan mengambil keputusan. Tidak akan begitu. Mungkin dia akan periksa di tempat. Sekarang siapa orang yang tidak mau Bunda untuk keselamatan nyawa, kan pasti akan ditempuh. Mau jauh, mau apa. Itu kalau tahu. Tapi kalau tidak tahu, begitu juga tadi yang disampaikan Bu Pona, tadi dukun ya. Apa bedanya dukun dengan kita? Kalau kita tahu mana batas yang sudah patologis, mana yang enggak. Jadi begitu ada tanda-tanda, kita udah tahu itu patologis, berarti harus dirujuk. Bahkan sebelum tahu patologis pun kita sudah tahu risiko dengan skor Puji Rohayati. Kalau dukun kan tidak hanya karena keterbiasaan saja, ini terbiasanya segini, tapi kok ini lebih banyak. Nah, terjadi dulu baru menolong itu tadi. Itu ya Bunda ya terkait kenapa AKI dan AKB itu masih tinggi. Jadi di mata kuliah ini saya menyampaikan itu apalagi tadi dari segi contohnya kasus Bu Siti sudah di negara yang masih berkembang, kemudian di masyarakatnya masih kental dengan adat dan istiadat, masih ada belum informasi tentang kesehatan itu belum sampai di lapis yang paling bawah sendiri, bahkan sudah tersampaikan pun juga abai.
mereka abai. Artinya mereka lebih terjadi dulu, baru bertindak. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini ada juga peran dan fungsi bidan di fase pelayanan. Di sini ada penapisan, screening, ada deteksi dini, ada penapisan screening awal kasus dan stabilisasi, ada deteksi dini ya. Jadi yang pertama adalah ini Bunda, gerbang. Bersyukurlah kita ya Bunda kalau kita tuh di bidan bisa mengambil keputusan mandiri, bisa rujuk, bisa promosi. Tapi mungkin di profesi yang lain kan berdasarkan advis dokter seperti itu. Dia tidak akan bertindak tanpa ada advis dokter atau hanya pelaksana. Kemudian juga ada satu lagi profesi, mereka hanya memberikan pelayanan promosi kesehatan saja dan bersyukur kita bisa semuanya. Jadi di sini kita bisa semuanya. Jadi menjadi promotif, menjaga kesehatan masyarakat mulai dari layanan primer, sekunder, sampai tersier. Jadi luar biasa, Bunda. Profesi bidan itu adalah profesi yang sangat mulia dan sangat luar biasa. Tapi kalau kita ingat aturan 26 itu ya agak ini ya Bunda ya, harus profesi itu ya. Nah itu cuman kadang yang tidak bisa ini ya, mungkin pemerintah harus fleksibel ya, sekali pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut, ya harus diimbangi dengan beberapa kebijakan-kebijakan, karena ya nggak mungkin semua harus bisa kuliah bertahap. Dan 2026 itu tinggal berapa lama, Bunda? Harus sudah profesi seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian di sini mungkin Bunda sangat paham ya apa sebenarnya masalah reproduksi di Indonesia, mentambah dengan penyulit, prevalensi anemia, ibu hamil dengan kurang gizi, kemudian sexual transmitted disease, menikah 2 kali. Tapi di sini saya tekankan Bunda sebenarnya konseling Bunda, komunikasi yang sangat penting. Contohnya nanti Bunda, jadi saat nanti Bunda mulai coba aplikasikan untuk pasien-pasien Bunda yang datang, coba di dalam ilmu komunikasi kan kita ingat dulu ya bikin ASTEP ya, indikator keberhasilan atau kalau enggak indikatornya adalah 1, kriteria hasil ya, pasien bisa apa ya, pasien mengerti dan memahami petugas kesehatan, anjuran, pasien mau melaksanakan anjuran petugas kesehatan, dan 1 yang paling penting, pasien bisa mengulang kembali. Ini yang penting Bunda, mungkin kita lupa kadang-kadang terlalu banyak. Kadang takutnya apa? Begini, kita misalkan kumpulkan 10 orang, untuk berdiri berjejer 1, 2, 3, 4, sampai 10 di belakang. Kita berikan informasi 1 paragraf lah, intinya cerita begitu. Coba kita informasikan ke penerima 1 tanpa kita mengkonfirmasi dulu. Setelah kita sampaikan, kita nggak mengkonfirmasi tuh, kita biarkan saja 1 arah, kemudian dia menyampaikan ke belakang. Kira-kira bagaimana Bunda? Ada 2 pilihan, bisa bertambah panjang, bisa habis, ada 3 ya, bisa itu tidak benar, salah seperti itu. Yang paling bagus itu habis Bunda, karena kalau habis apa, dia tidak menyebarkan informasi yang salah seperti itu. Pada konfirmasi informasinya dari Bu Bidan seperti itu. Padahal di tengah-tengahnya menyampaikan sudah salah. Nah, pentingnya kita mengklarifikasi dulu. Misalkan contohnya, misalkan untuk minum obat atau apa, terus tadi sudah mengedukasi apa, alangkah baiknya Bunda mulai sekarang dicoba Bunda pasien untuk ulang. Apakah sama dengan apa yang kita sampaikan? Kalau sama ya sudah. Salah satunya kita sudah berhasil, Bunda. 1 sudah berhasil. Nah, kecuali kalau begitu kita ulang ternyata dia salah seperti itu. Nah, dia persepsi dari Bu Bidan seperti ini. Nah, salah dibawa kemana-mana itu tadi. Begitu Bunda. Sama 1, kadang kita menggunakan bahasa non medis. Bahasa harapan kita itu bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien, tapi kenyataannya justru dengan bahasa itu menjadikan pengertian yang ambigu. Contohnya begini kemarin. Pasien diminta cakupan tablet FE-nya sudah melebihi target seperti itu. Tapi banyak kasus anemia. Ternyata waktu kita ditanya seperti itu, tablet FE itu tidak diminum. Jadi dia dapat tapi tidak diminum. Kenapa tidak diminum? Karena dia berpersepsi itu obat penambah tekanan darah gitu ya. Jadi intinya tablet tambah darah begitu. Jadi dia tidak minum karena tadi waktu diperiksa tensi disampaikan bahwa tekanan darahnya normal begitu. Nah, dia berpersepsi sendiri, kok saya dikasih tablet tambah darah, akhirnya tidak diminum karena takutnya tekanan darahnya nanti tinggi, karena tadi udah disampaikan tekanan darah normal itu 1. Yang kedua disampaikan berupa vitamin seperti itu. Nah, vitamin diedukasi bahwa oh ini tafsiran berat janinnya sudah bagus, maksudnya berat badannya sudah bagus, intinya mulai dikurangi ya makan. Tadi tidak dikurangi ini ya, dikurangi secara bersamaan ya, tidak misalkan nasi sayur seperti itu tidak
langsung sehari 1 kali kan tidak, tapi porsinya aja yang agak diperkecil. Nah, mereka tidak mau karena itu vitamin, karena taunya tidak diminum karena itu vitamin, karena nanti takutnya bayinya besar tidak bisa lahir normal. Nah, itu Bunda. Memang nggak semua begitu, udah banyak masyarakat yang paham, tapi Bunda, masalah itu kan 1 dari 1000 begitu ya. Yang baik-baik nggak akan terlihat. 1 ada masalah seolah-olah, nah itu. Jadi memang masalah terjadi itu kadang 99 banding 1%. Nah, 1%, 1 orang yang tidak tahu begitu bisa menyebabkan masalah itu. Nah, akhirnya seolah-olah ya masalah itu besar seperti itu. Jadi itu Bunda yang perlu ditekankan, sama saat Bunda melakukan penyuluhan itu harus pre dan post. Makanya tadi di dalam tugas ada pre dan post. Bunda berikan kuesioner. Misalkan begini, orang nggak akan, sekarang anemia, tahu nggak tentang anemia? Orang pasti akan tahu, anemia itu kekurangan darah. Nggak ada orang yang nggak tahu. Dari anak kecil sampai besar, sampai mungkin semua tahu. Tapi saat coba kita tahu pengertian anemia, dia akan tahu. 2, penyebab anemia, penata laksanaan anemia, kemudian cara minum tablet Fe di situ. Mungkin 3 indikator yang kedua, 3 dan 4 ada beberapa yang tidak tahu. Nah, begitu. Makanya kan itu kalau Bunda nanti penelitian kan pasti ada ya, ada namanya master sheet di situ ya. Nanti akan dilihat pertanyaan mana sebelum dan sesudah yang masih dijawab salah oleh responden seperti itu atau kalau oleh audiens. Misalkan karena nggak semua orang pengertian anemia benar semua menjawab. Nah, mungkin 1 penyebab anemia atau penata laksanaan anemia banyak yang tidak tahu. Nah, makanya itu orang mengerti anemia belum tentu sampai ke dalam-dalamnya, belum tentu sampai ke pencegahannya. Jadi seolah-olah anemia kalau kita memberikan penyakit anemia apa sih itu? Kayaknya udah bukan yang nggak penting karena apa sih anemia? Tapi coba jangan bilang dulu sebelum mengisi pre dan post. Kalau mengisi pre dan post dari semua pertanyaan, misalkan ada 5 indikator, pertanyaan pengertian itu katakanlah 2 pertanyaan. Penyebabnya mungkin 3 pertanyaan. Mungkin yang lainnya apa-apa. Jadi semua harus diwakili. Nah, begitu pre dan post, dia itu 100% menjawab, itu baru yang dikatakan pengetahuan baik. Kita patut acung jempol, Bunda. Tapi kalau misalkan masih mengabaikan apa sih anemia apa, tapi saat kita coba pre dan post, ternyata di postnya dia masih dapat nilai banyak yang salah. Nah, kalau dia salah, otomatis 2 kemungkinan. 1, saat mengisi mungkin dia tidak fokus. 2, ya berarti setiap harinya dia begitu. Makanya kenapa anemia itu masih tinggi, seperti itu. Terutama cara mengkonsumsinya, kemudian kebutuhannya berapa. Karena kan konsumsi-konsumsi itu kan juga di dalam tubuh sendiri juga sudah dipersiapkan ya Bunda, sama makanan nutrisi-nutrisi yang dikonsumsi tiap-tiap hari. Makanya ada beberapa menarik pengalaman tentang penelitian seperti itu. Jadi itu Bunda, jadi supaya apa yang kita bisa berikan supaya AKI dan AKB itu setidaknya dicegahlah kasus dari Bu Siti itu adalah edukasi Bunda, penyuluhan dengan pre dan post, kemudian mengkonfirmasi ulang. Udah itu tugas Bunda dalam untuk menurunkan AKI dan AKB yang kita bisa lakukan itu Bunda. Kalau yang lain kan seperti jarak apa itu memang sudah pemerintah punya, sudah itu artinya kita nggak bisa sampai di situ ya. Kalau pemberian makanan tambahan atau apa itu kan pemerintah. Tapi Bunda kalau panggilan dari secara nurani yang kita bisa berikan yaitu tadi memberikan edukasi kepada pasien, ada pre dan post, kemudian konfirmasi ulang saat kita sudah memberikan edukasi, kita konfirmasi ulang apakah sesuai dengan apa yang kita berikan, baik di pasien atau kalau enggak edukasi-edukasi di masyarakat, mungkin leaflet. Kalau leaflet itu mungkin jarang orang baca ya, tapi tidak apa-apa diberikan leaflet atau kalau enggak waktu ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu kita selipkan di situ. Artinya mungkin bukan direncanakan untuk tidak ya, sudah mungkin bisa datang, sharing sedikit begitu. Jadi artinya tapi tidak menggunakan bahasa yang bisa ditakuti oleh pasien ya, takutnya malah takut nanti seperti itu, tapi menggunakan bahasa-bahasa yang mereka bisa dipahami. Itu saja sih Bunda mungkin dari inti dari mata kuliah obstetrik sosial. Jadi intinya akar kita udah ada kepala, ke ekor tadi, ada kepala, ada ekor. Nah, di sini kita sudah sampai di ekornya begitu. Jadi itu seperti itu. Nah, kemudian ini juga kasus-kasus ya seperti itu. Ini juga nanti khusus kasus. Nah, mengapa ini tadi terlalu muda, terlalu tua. Nah, tadi persalinan, sarana kesehatan yang kurang seperti itu. Kemudian salah satu upaya safe motherhood ya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
biasanya akan ada program inovasi di masing-masing tempat ya. Kalau kemarin ada teman kami itu program inovasinya Etek Cerdik, Bunda. Artinya begini, dia bukan memanfaatkan, bekerja sama dengan penjual sayur yang keliling itu. Jadi kalau selama ini kan mereka kan bergosip ya, kalau mau belanja tuh sambil gosip kayak gitu. Nah, penjual sayurnya itu diedukasi tentang kesehatan apa-apa gitu. Tapi intinya ya itu tadi, tidak ada sesuatu yang dicuma-cuma ya Bunda ya, karena ada kepentingan begitu. Jadi mungkin tidak tahu diberikan apa-apa seperti itu. Jadi itu kemarin program inovasinya begitu. Jadi penjual sayur itu diedukasi untuk menyampaikan, tapi ya sebatas tidak ini, mungkin ada bawa leaflet atau apa, tujuannya begitu. Tapi namanya program inovasi kan macam-macam ya Bunda, kalau di Kediri itu ada gebrak, ada apa begitu. Inovasi lah masing-masing, seperti berlomba-lomba biasanya untuk program inovasi supaya apa tadi itu tadi AKI dan AKB bisa turun. Nah, kemudian ini juga beberapa kebijakan dari pemerintah ya untuk pendekatan masalahnya, yaitu dikeluarkan kebijakan dan strategi nasional program kesehatan reproduksi. Saya rasa Bunda juga sudah paham ya di sini ya, mengutamakan kepentingan pasien, memperhatikan hak reproduksi, kesetaraan dan keadilan gender, menggunakan pendekatan siklus kehidupan dalam menangani masalah kesehatan reproduksi, memperluas jangkauan pelayanan kesehatan reproduksi secara proaktif, pos kesehatan keluarga, GSD, bidan desa, dan lain, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas. Ada 4 komponen tadi ya, tadi sudah ada PKRE itu tadi, kemudian ini tadi juga ada keluarga berencana, masalah kematian ibu desa masih merupakan masalah yang besar yang perlu ditanggung oleh serius pemerintah. Contohnya tadi kasus Bu Siti tadi kan sebenarnya kalau bisa ditinjau dari tidak ikut KB ya, artinya jadi terjadi retensio plasenta seperti itu. Jadi intervensi yang dilakukan KB, pelayanan ternatal, persalinan aman, pelayanan obstetrik sosial. Tadi kasusnya Bu Siti itu kan sebenarnya kalau intervensi ini dilakukan tidak mungkin terjadi seperti itu. Nah, kemudian juga di sini ada yang namanya keluarga, di sini ada serve motherhood, ada targetnya, ada KB. Nah, KB meningkatkan kesejahteraan dan beban para ibu akibat konsumsi keluarga yang besar. KB salah satu upaya untuk memperbaiki ekonomi keluarga itu bagi mereka yang paham ya Bunda. Artinya kan nggak mau 2 anak saya cukup supaya apa? Saya bisa memberikan pendidikan yang maksimal. Seperti kalau sekarang kan mindset-nya sudah begitu. Tapi kalau dulu banyak anak banyak rezeki kan begitu ya Bunda ya. Ya memang anak itu membawa rezeki sendiri-sendiri begitu, tapi sekarang sudah berbeda. Rata-rata 2 anak begitu supaya apa tujuannya ya untuk pendidikannya yang lebih baik seperti itu. Oke, kemudian yang harus dilakukan adalah mengubah pola pikir, sikap dan perilaku, menyediakan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan. Sebentar Bunda. Mengintegrasikan KB dalam pembangunan, kemudian 8 fokus prioritas bidang kesehatan yaitu adalah peningkatan KIA dan KB, gizi, pengendalian penyakit menular seksual dan berbasis lingkungan, SDM, ketersediaan obat, alat kesehatan, jam kesmas, pemberdayaan masyarakat yang penting ya Bunda ya, peningkatan pelayanan prima. Jadi kesimpulannya AKI masih terlalu tinggi di Indonesia, perlu usaha bersama lintas sektoral. Salah satu usaha adalah self motherhood, pembelian KB yang sesuai. Selain peningkatan usaha kesehatan, diperlukan juga peningkatan status ekonomi. Karena ini yang menjadi dasar adalah status ekonomi ya Bunda ya. Seperti itu. Oke Bunda, itu materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin di sini Bunda ada yang mau didiskusikan atau di-sharingkan sebelum saya mau share contoh di Google Classroom ya Bunda ya. Oke, mungkin Bunda ada yang mau disampaikan, sharing begitu? Oke. Nah, mungkin menurut saya mata kuliah ini paling menarik sih menurut saya ya, seperti itu. Dari mata kuliah yang lainnya seperti. Nah, ini nanti Google Classroom, nanti Bunda akan saya undang di Google Classroom seperti itu, nanti ada tugas kelas, Bunda buka di sini. Nah, di sini ada nanti namanya ada kontrak kuliah, ini gabung ya Bunda DC, jadi nanti ada DC1, DC2, DC3, jadi satu Google Classroom-nya di sini, tapi untuk pengajarannya tetap satu ya, satu kali Zoom, 1 kali kelas. Jadi setiap kelas ada 3 ada DC1, 2, 3, ya ada 3 Zoom seperti itu. Jadi nanti di sini ada pertemuan kontrak kuliah, jadi materi-materi nanti Bunda sudah ada di sini semua. Ini tadi belum sempat saya masukkan ya, yang untuk DC3, DC ya, DC2 belum. Nah, nanti akan saya masukkan di sini nanti foto bersama semua, ada YouTube seperti itu. Oke, kemudian nanti itu ada materinya kontrak kuliah, kemudian konsep dasar obstetri sosial seperti itu. Nah, di sini juga nah ada materinya Bunda bisa lihat di sini
Seperti biasa ya kan harusnya memang 7 kali pertemuan, tapi kita mampatkan jadi 1 kali tatap muka ya Bunda. Sebenarnya ada 2, nanti pertemuan yang kedua Bunda mengerjakan tugas saja. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah obstetrik KIA tadi. Bunda bisa download atau bisa tetap di sini selama Bunda tidak keluar Google Classroom, materi ini akan selalu ada. Kalau Bunda mau simpan di download juga tidak apa-apa. Kemudian pertemuan keempat penyuluhan KIA. Nah, ini tadi Bunda membuat penyuluhan ya. Nanti di sini ada daftar-daftar judulnya. Nah, Bunda nanti pilih judul di sini. Silakan dibentuk kalau bisa minimal satu kelompok itu 5 Bunda ya, tapi nanti mengikuti saja fleksibel. Satu kelas berapa ini Bunda? 21. 21 Ibu. 21 ini bisa dibagi 5 aja. 21 ke 5, 4 ya, 4 kelompok aja ya. Jadi 4 kelompok saja. Jadi buat 4 kelompok, nanti Bunda silakan memilih materi dari 1 sampai 10. Silakan bebas, asalkan tidak sama. Boleh memilih materinya di mana, seperti itu. Oke, kemudian nanti ada contohnya seperti itu. Nanti ada surat menyurat. Nanti Bunda tinggal menuliskan saja. Ini contoh surat permohonan surat permohonan balasan ya. Nanti surat balasan kalau Bunda tidak ada tinggal menulis saja. Nanti ada contohnya di situ. Jadi di sini ada yang dari dinas puskesmas. Kalau memang tidak ada yang dari kecamatan atau dari desa, atau kalau dari IB. Kalau misalkan Bunda punya klinik ya sudah penyuluhannya di klinik Bunda sendiri aja, tidak apa-apa. Intinya kita buat senyamannya Bunda. Intinya ada yang bisa tanda tangan dan stempel itu aja, mau di mana terserah tempatnya. Karena itu kemudahan saja supaya Bunda tidak pusing, tidak ribet masalah stempel atau apa. Bunda punya stempel ya sudah di tempat Bunda sendiri aja, tidak apa-apa begitu. Nah, itu tadi untuk surat balasan. Nah, kemudian ini untuk surat perintah tugas. Nanti Bunda tinggal tuliskan isi aja. Sebentar, mana ya? Surat perintah tugas seperti ini. Nanti Bunda tinggal isikan judulnya. Nanti Bunda mau apa judulnya, harinya di mana, tempatnya di mana, seperti itu. Ini hanya fleksibel aja ya Bunda ya. Nanti dikirimkan ke saya. Nanti Bunda tulis nama-nama anggota kelompoknya seperti itu, judulnya apa. Nanti dikirimkan ke saya. Nanti akan saya kirimkan yang ada nomor surat dan kop seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada permohonan izin pengabdian masyarakat kepada, misalkan kalau di IB ya di BPM ya di BPM, kalau di puskesmas di desa juga boleh. Mengikuti saja judulnya seperti apa, Bunda tulis, kemudian di sini nanti ada nama-nama seperti itu. Kemudian melakukan penyuluhan. Nah, kemudian ini nanti laporannya Bunda ya. Nah, contoh laporannya ini bisa Bunda download, Bunda tinggal ganti aja sesuai dengan judul Bunda. Nah, nanti seperti ini. Nanti Bunda ambil ini, Bunda download, ini Bunda geser udah bisa seperti itu ya. Bunda geser di dalamnya sudah ada, tinggal edit aja. Kata pengantar nanti di sini ada contoh-contohnya, Bunda menyesuaikan saja. Nanti di situ Bunda baca ya, ada pre dan post. Jadi ada permohonan izin, ada pre-test, post-test seperti itu, sasaran, outputnya. Jadi nanti ada tanya jawab, pertanyaannya dijawab oleh siapa, nanti ditulis. Misalkan dari penyuluhan sangat kooperatif, ada beberapa pertanyaan, contohnya kapan perawatan payudara dilakukan, jawabannya dijawab oleh siapa, begitu. Jadi ditulis, nanti Bunda pelajari dulu, baca. Nah, di sini yang paling penting untuk pengetahuan baik ini ada 8 ya, ada 8 responden. Kalau yang baik ternyata ada 2 sebelum, cukup ada 6, kurang ada 0. Ternyata setelah dilakukan penyuluhan ada peningkatan. Nah, yang cukup adalah 2, yang kurang sudah tidak ada lagi, yang baik menjadi 6. Jadi ada peningkatan di sini. Nah, kemudian hambatan, rekomendasi tindak lanjut, penutup, seperti itu nanti dijelaskan. Nanti Bunda baca ya, seperti itu. Kemudian di sini dilampirkan ada nanti settingnya, pelaksanaannya, seperti itu. Ada penutup, ada uraian tugas, kemudian ada juga materinya. Materinya nanti Bunda masukkan di sini, boleh pakai leaflet, boleh pakai buku KIA yang Bunda sudah ada, kemudian daftar pustaka. Nah, ini ada leafletnya, kalau pakai Bunda pakai buku KIA ya buku KIA, terus ini kemudian kuesioner penyuluhan pakai 10 pertanyaan saja ya. Kemudian Bunda pakai 10 pertanyaan ya, mewakili dari indikatornya tadi seperti itu. Kemudian ini ada rundown kegiatannya, nanti Bunda boleh, nah ini tadi ada daftar hadir seperti itu. Kemudian ada dokumentasi. Nah, Bunda, Bu, kami itu kan berjauhan. Gimana nanti kalau Bunda berjauhan, kalau bisa sih satu tempat kalau pas mau ada kelas ibu hamil. Jadi misalkan Bunda Siti gitu, minggu depan ada kelas ibu hamil begitu. Ya nggak apa-apa.
penyuluhannya di tempat Bu Siti, mungkin bunda-bunda yang lainnya tinggal membuat laporannya, begitu boleh. Atau misalkan jika tidak di tempat masing-masing, misalkan Bunda Adolfina ada ibu hamil berikan penyuluhan, kemudian difoto. Kemudian Bunda Paulina melakukan penyuluhan dengan ibu hamil difoto terus digabung-gabungkan tidak apa-apa, Bunda. Kalau memang tidak ada kelas ibu hamil dalam waktu dekat. Jadi intinya yang penting laporan ini terlaksana. Kalau idealnya sih di satu tempat. Misalkan Bunda Paulina minggu ini akan ada kelas ibu hamil, ya udah Bunda berikan edukasi, Bunda dokumentasikan, dibuat ini tidak apa-apa. Jadi nanti tinggal laporannya siapa yang buat. Jadi saling kerjasama, Bunda. Tapi kalau misalkan satu kelompok ini tidak ada yang nggak ada kelas ibu hamil atau apa dalam waktu dekat, bisa satu-satu. Jadi intinya saat Bunda ada pasien ibu hamil, Bunda konseling tentang materi, didokumentasikan, sudah ditempel di sini, misalkan ada 5 ya 5, misalkan minimal 2 orang, nggak apa-apa Bunda, tapi nanti digabung. Pertanyaan digabung, intinya laporan ini bisa terselesaikan. Jadi intinya prosesnya senyaman Bunda. Yang penting laporan ini jadi gitu loh Bunda ya. Artinya karena kita tuh sangat fleksibel, tahu keadaan di lahan seperti apa, susah seperti ini. Kalau ini kan kami memang mahasiswa reguler ya Bunda, ini contoh dari adik D3, karena kemarin kami dampingi, karena yang masih D3 ya Bunda ya, mereka masih belajar. Tapi kalau Bunda kan ya sudah, malah itu saya belajar dari Bunda untuk pengalaman di lahan seperti itu. Jadi saya rasa Bunda mungkin tidak perlu pendampingan seperti itu, Bunda sendiri memberikan edukasi, hanya dibuat laporan saja seperti ini. Kalau bisa pakai alma mater, tapi kalau tidak bisa ya tidak perlu. Nah, ini salah satunya sebagai ucapan terima kasih, karena mungkin pasien Bunda kan ya enggak ya, karena kami ini kan di sini mengundang. Kalau mengundang ya berarti kami bertanggung jawab untuk memberikan souvenir atau apa. Tapi kalau pasien Bunda sendiri ya itu tadi senyaman Bunda saja seperti itu. Itu Bunda yang bisa nanya, nanti ada suratnya, nanti Bunda tulis di situ ya, nanti akan dilampirkan seperti ini, nanti dikirimkan ke saya. Ini nanti Bunda download ini nanti, karena kalau di sini agak pecah-pecah begitu ya, seperti itu. Nanti ada suratnya, surat ini. Kemudian ada nama-nama pembimbing ya, biodata pembimbing, kemudian juga ada biodata dari setiap anggota, seperti itu. Baik Bunda, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti penugasan ini kalau bisa pas ujian akhir semester sudah bisa selesai ya. Ini ada lembar pengesahan, nanti Bunda sampai di sini aja, ditanda tangan oleh yang bertanggung jawab di lahan. Boleh Bunda sendiri, intinya siapa yang bisa memberikan stempel gitu aja. Misalkan Bunda Paulina punya BPM ada stempel, ya sudah stempel BPM tidak apa-apa. Kemudian ini nanti cukup sampai dari sini saja. Ketua pelaksana sama ini sudah nanti kami yang isikan. Tugas Bunda hanya sampai di lahan saja. Nanti kami yang akan meneruskan. Begitu. Itu Bunda terkait materi-materi yang bisa saya sampaikan di mata kuliah obstetrik. Mungkin Bunda ada pertanyaan terkait penugasan atau apapun. Mungkin biasanya yang banyak direspon itu yang penugasan. Ini saya edit dulu ya Bunda. Kalau untuk DC2 berarti 4 kelompok ya Bunda ya? 4 kelompok. Oke, saya simpan. DC2 4 kelompok begitu ya. Jadi nanti boleh di-download di sini, nanti akan saya kirimkan ke ini linknya. Oke, baik Bunda, itu yang bisa saya sampaikan. Dari sini mungkin ada yang mau didiskusikan begitu, ada yang mau ditanyakan atau di-sharingkan atau bagaimana. Silakan Bunda. Cukup Bunda? Tambah pusing ini, Bu Erma ini tambah tugas terus. Ya itu Bunda, memang kuliah yang begini tuh ya memang penugasannya, karena kita memang harus menghabiskan waktu 100 menit kali 14 minggu ya, 16 minggu ya UTS UAS gitu. Itu harus tercapai, karena kalau tidak kita menyalahi aturan. Begitu. Mengerjakan tugas kan malah lebih tuh Bunda. Kan harusnya kalau kita kan harusnya 14 kali pertemuan, 7 kali saya, 7 kali Bu Anggra 100 menit. Harusnya saya 700 menit seperti itu. Nah, 700 menit kan panjang Bunda. Nah, sisanya 700 menit itu Bunda melakukan penugasan. Itu sudah tercapai. Jam perkuliahan kita sudah tercapai. Jadi tidak ada kalau misalkan online kayak begini terus apa hanya online hanya apa gitu, tidak. Tapi kami tetap memberikan hak Bunda. 2 SKS kali 100 menit kalikan 16. Nah, Bunda boleh hitung. Jadi begitu, meskipun online, tapi tidak mengurangi hak Bunda. Kemudian materi-materi juga tersampaikan sesuai dengan silabus, begitu ya.
Begitu sih. Kalau saya berusaha begitu sih Bunda ya. Artinya jangan sampailah saya mengurangi apa yang harus Bunda terima begitu. Gitu ya. Jadi itu Bunda. Jadi nanti Bunda kami fasilitasi untuk Zoom apa namanya itu rekaman YouTube ya. Jadi nanti Bunda yang mungkin karena sinyalnya kurang bagus atau tiba-tiba tidak bisa ikut atau apa bisa memutar ulang. Jadi tetap bisa dipelajari begitu Bunda ya. Itu Bunda yang bisa kami sampaikan. Jadi nanti di situ ada penugasan-penugasan ya. Di situ nanti Bunda lihat ada form-form sampai pertemuan 7 sudah saya ada pengumpulan laporan di pertemuan ke-6, kemudian ada pertemuan 7. Nah, nanti Bunda presentasikan, kan memang harusnya kan 7 kali pertemuan kan presentasi. Nanti Bunda presentasikan laporan itu nanti setelah dibuat, boleh ada 2. Saat Bunda penyuluhan direkam, dikirim juga boleh. Atau kalau enggak, divideokan, dipresentasikan bersama kelompok maksimal 40 menit saja. Jadi dari laporan yang sudah Bunda buat dipresentasikan bersama kelompok kemudian diupload di pertemuan ke-7 itu saja. Ya karena memang prosesnya begitu Bunda, cuman kita kan mampatkan jadi 1 kali saja. Jadi pertemuan yang selanjutnya sudah kan ada sinkronus dan asinkronus ya. Kalau ini kan saya ada ketemu sama Bunda, kita ada. Kemudian yang selanjutnya di dalam jaringan Bunda mengerjakan tanpa ketemu dengan saya begitu. Bunda ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup? Sementara cukup, Bu. Cukup ya Bunda ya, baik nanti bisa by WA. Kalau yang kurang kita foto bersama Bunda, mungkin untuk Bunda-Bunda yang bisa open kamera, habis gitu nggak apa-apa, setelah foto bersama kita close seperti itu. Karena fleksibel saja ya, karena yang dihadapi Bu Bidan bukan perawat. Kalau perawat kan bekerja di bawah perintah. Nah kalau kita mandiri, masa mau ada persalinan saya bilang Bu jangan Bu harus open kamera, kan tidak. Gitu, harus ada kegawat daruratan. Oke, baik Bunda saya hitung ya. Ya saya hitung. Oke, 1, 2, 3. Belum muncul. Nah, saya senangnya begini Bunda, sambil kalau pakai Zoom itu kan ada yang di jalan, ada yang di rumah seperti itu. Gitu. Oke, ini DC2 ya Bunda ya. DC2 offset. Nanti semua akan saya kirimkan Bunda di Google Classroom seperti itu. Baik Bunda, jika tidak ada yang disampaikan lagi, saya akhiri, nanti akan saya upload di YouTube terlebih dulu, nanti Bunda absensi di kolom komentar link dan nama. Oke. Baik Bunda, terima kasih untuk waktunya pada kesempatan pagi hari ini. Bunda sini mau lanjut lagi kan? Tetap semangat ya Bunda, jaga kesehatan ya. Memang mendekati wisuda banyak godaannya. Godaan tugas, godaan skripsi, seperti itu. Tapi ya memang itu, semakin dekat kita mendekati apa yang kita menjadi tujuan kita, semakin berat juga, seperti itu. Tapi tetap semangat jalani prosesnya. Nanti tidak terasa tiba-tiba udah selesai begitu. Tetap semangat ya Bunda ya. Mungkin saya karena memberikan tugas ya tidak terasa ya, yang diberikan tugas itu terasa. Mohon maaf. Baik Bunda, saya ucapkan mungkin selamat siang di Indonesia waktu bagian timur, waktu bagian tengah. Di sini masih jam 10 gitu. Silakan lanjut lagi. Terima kasih Bunda. Mungkin kasih, ini Bu. di akhir ya, tidak terasa sudah di akhir semester ya. Nanti ketemu lagi di ujian skripsi bagi yang ketemu. Kalau yang tidak ketemu ya sudah, ini perkuliahan selesai ini ya. Lagi Bunda sudah STR gitu ya. Baik. Dan lanjut profesi Bunda, nanti ketemu sama saya lagi. Gitu ya Bunda ya. Oke. Baik, saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.